sama materi kita. Jihan, boleh di-share screen? Nah, nama lengkap Kak Tari adalah Yulianita Pratiwi Indah Lestari. Kak Tari ini berdomisili di Banjarmasin. Untuk kontak dan akun sosial media yang bisa dihubungi, bisa dilihat di share screen-nya ya. Kak Tari ini memiliki background di dunia farmasi, makeup, dan skincare. Pendidikan yang ditempuh Kak Tari ini yaitu Kak Tari pernah berkuliah Diploma 3 jurusan farmasi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Lalu setelah itu Kak Tari menempuh S1 di Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Lalu melanjutkan S2 jurusan Kimia Farmasi di Universitas Indonesia. Selain itu, Kak Tari punya beberapa pengalaman nih. Kak Tari pernah menjadi manajer di Apotek Fatifat di Banjarmasin sejak Februari 2017 hingga Februari 2021. Kak Tari juga menjadi founder dari @jejak cantikmu dan certified makeup artist pada bulan Juni 2019 sampai sekarang. Kak Tari menjadi operasional tim dan salah satu speaker dari kursusku.id pada Agustus 2019 sampai sekarang. Kak Tari ini juga menjadi pengisi kelas kimia farmasi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin pada Februari 2020 hingga sekarang. Untuk certified experience di bidang makeup, Kak Tari pernah mengikuti beberapa seminar dan makeup class, yaitu ada Arman Armano, Tata MUA, Marta Tilaar, PAC dan Sari Ayu, Pixie, Silky Girl, Wardah, LA Girl, NYX, yang bisa dilihat di share screen ya. Nanti yang kepo bisa langsung kepoin IG-nya Kak Tari di @yulianita.tari atau bisa langsung ke IG @jejakcantikmu. Sekian perkenalan dan pembacaan CV dari pemateri kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Tari. Kepada Kak Tari dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para mahasiswa dan mahasiswi teknologi pangan ya di UPN Veteran Jawa Timur. Wah, ini saya baru pertama kali nih ngisi tentang kecantikan, tapi di luar di Jawa Timur lah. Maksudnya kalau kayak di kursus.id itu udah sering, tapi itu lebih ke online dan ya dari Sabang sampai Merauke maksudnya lebih universal gitu. Tapi kalau ini kan kayak private gitu, private event gitu. Dan itu merupakan suatu kehormatan. Jadi terima kasih untuk UPN Veteran Jawa Timur atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini sedikit lah sharing yang bisa saya ilmu yang bisa saya share ke teman-teman semua. Tapi nanti kemarin sih panitianya mintanya lebih ke skincare ya, karena kan juga ini nggak cuma mahasiswi aja, nggak cuma cewek-cewek, tapi juga ada cowoknya. Nah, jadi saya usahakan untuk apa ya, ilmu yang diberikannya itu lebih ke skincare, tapi karena ini juga materi yang pernah saya bahas juga di beberapa online kelas, jadi mungkin ada make up-nya sedikit, jadi nanti kalau dikira waktunya berapa menit ya, Kak, moderator? Nggak kedengeran ya? Berapa? Oke, ya, tapi suara saya kedengeran kan ya? Soalnya suara ininya nggak kedengeran. Oh ya, halo? Ya, Iya, waktunya 1 jam, Kak kalau Tari. 1 jam Ya, itu untuk materi ya? Nanti atau sudah sama tanya jawab? itu untuk materi. Oh, untuk materi, oke. Oh ya, sebelum kita mulai, saya juga tadi lupa, saya ucapkan terima kasih juga untuk MC Natasha, untuk moderator Firstly, dan juga untuk semua panitia yang sudah
meluangkan waktu, tenaganya, dan pikirannya untuk melaksanakan acara ini, dan semoga nanti ada ilmu lah gitu ya, ada yang didapat gitu dari acara hari ini. Oke, mungkin kita langsung mulai dulu ya, untuk nanti hal-hal yang lain nanti bisa kita diskusikan di tanya jawab. Oke, silahkan next. Jadi di sini sesuai dengan judul acaranya juga, Be Good to Your Skin and Booster Your Mood ya. Jadi gimana kita tuh bisa baik gitu ke kulit kita, sehingga itu juga bisa jadi booster untuk mood kita jadi lebih bagus, ya mood kita jadi lebih baik, kita jadi lebih senang juga. Dan itu yang akan kita bahas di sini, gimana caranya supaya kulit kita nggak berarti harus kayak porselen, nggak mesti harus kayak opa-opa atau nuna-nuna Korea, tapi yang terbaik yang bisa kita kasih ke kulit kita kayak gitu. Karena kulit kita juga punya haknya untuk mendapatkan nutrisi dan juga hasil yang maksimal gitu. Ini sebenarnya sedikit perkenalan dan sudah dibacakan tadi sama moderator Firstly. Nah, intinya saya sekarang untuk full time-nya itu jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, saya nggak tahu nih di teknologi pangan ada kimia-kimiaan nggak? Tapi kayaknya ada ya, cuman sedikit kayaknya ya. Mungkin di semester-semester awal gitulah ya. Nah, itu saya ngajar mata kuliah itu yang mungkin nggak semua orang bisa suka gitu ya, tapi ya gimana caranya supaya bisa lebih menyenangkan lah kayak gitu. Jadi kimia-kimiaan pokoknya, kimia dasar, kimia organik, kimia analisis dan lain-lain. Nah, itu di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi saya juga dulu sekolahnya di situ, terus akhirnya keluar kota, merantau, menimba ilmu, terus nanti balik lagi. Dan sekarang alhamdulillah balik lagi jadi dosen, kayak gitu. Terus yang lain-lainnya juga sudah dijelaskan ya. Jadi ada selain jadi dosen, saya juga ada 2 startup yang saya jalani. Yang pertama punya saya sendiri, Jejak Cantikmu itu di bidang kecantikan. Terus yang kedua itu kursus.id. Kayaknya tim panitia juga menghubunginya ke kursus.id ya, karena memang kursus.id udah jauh lebih besar karena dia juga startup profit. Jadi dan kelas-kelasnya juga lumayan banyak, ada parenting, kecantikan, kesehatan dan lain-lain gitu. Oke, next. Oke, nah sekarang sebelum mulai ke materinya, 1 jam insya Allah bisa lah ya. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke materi, kita mau bertanya-tanya dulu nih dalam hati. Saya mau bertanya dulu kepada para panitia dan juga peserta. Dari judulnya itu kan mendeskripsikan kalau dengan kulit yang bagus itu bisa meningkatkan suasana hati gitu, bisa memboost mood kita kayak gitu. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kayak gitu. Mungkin ada peserta yang bisa jawab, kok bisa sih dengan merawat kulit wajah, dengan meningkatkan dengan memaksimalkan kulit kita jadi lebih sehat, jadi lebih bersih, kok bisa sih jadi mood kita jadi bagus, kok bisa sih meningkatkan suasana hati? Mungkin ada di sini yang bisa jawab? Oke, ini acaranya malam tapi mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke, ada yang mau jawab? Kalau tiap dijawab ya Kak ya. Jadi kalau biar tiap ngaca itu langsung senyum gitu kalau lihat wajah kita mulus. Oke, terima kasih pendapatnya. Ya, benar banget ya, benar banget. Dan mungkin bisa di next lagi di slide berikutnya. Nah, jadi jawabannya tentu saja iya. Nah, kenapa sih kok bisa meningkatkan suasana hati? Kenapa sih kok bisa memperbaiki mood kita gitu? Karena mood itu kan kayak suasana hati dan sebenarnya lebih ke pola pikir juga gitu. Jadi gimana pikiran kita, makanya sebenarnya untuk memperbaiki mood kita ada banyak cara. Bisa dengan makan makanan yang kita suka, atau mungkin chatting sama orang yang kita suka gitu ya. Oke, itu iklan aja. Bisa juga dengan merawat kulit kita. Nah, karena dengan kita merawat kulit, itu maka wajah akan terlihat lebih bersih dan sehat. Sekali lagi ini saya informasikan bukan berarti, berarti kalau aku jerawatan berarti nggak bagus dong, atau shaming nih, skin shaming nih, gitu, nggak kayak gitu. Tapi maksudnya saya juga mungkin next ya kalau misalnya ada kesempatan, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi. Saya sempat dulu pas S1 dan S2 itu jerawatan parah karena stres. Jadi ngerjain skripsi, ngerjain tesis itu stres banget. Semuanya nggak mempan.
nggak bisa memperbaiki mood saya, jadinya kulit juga acak-acakan banget, jerawatan di pipi, di dahi, di dagu semuanya. Tapi akhirnya ya udah kita usaha gitu, kita usaha untuk memperbaiki, kita usaha pakai skincare, pakai make up gitu, dan pakai make up maksudnya untuk menutupi ya kalau misalnya pas kita jalan atau apa gitu. Dan alhamdulillah dengan memaksimalkan ikhtiar gitu ya, apa yang kita lakukan itu alhamdulillah akhirnya nanti jerawat saya tuh kemarin tempat akhirnya memudar sampai sekarang kayak gitu. Terus juga bebas dari penuaan dini. Nah, maksudnya adalah akan beda banget kulit kita yang awalnya itu mungkin nggak dirawat sama sekali, nggak pernah pakai skincare, nggak pernah cuci muka atau males biasanya habis dari sekolah atau dari kampus pakai make up, terus pas pulang udah langsung mau tiduran aja, udah capek banget gitu. Jadinya numpuk kan semua kosmetik, debu, polusi semuanya, belum lagi sinar matahari dan semua kejahatan itu yang di luar sana itu numpuk di kulit kita, nggak cepat kita bersihin, jadinya timbullah itu flek-flek hitam, terus juga jerawat dan sebagainya, dan itu jadinya jadi kepikiran juga kan kayak gitu, dan jadinya mood kita jadi nggak bagus kayak gitu. Terus juga bebas dari bakteri dan kuman, tentu saja cuci muka nggak harus 10 kali sehari sih, tapi layaknya mandi lah, ada sekitar 2 atau 3 kali sehari kita bersihin wajah supaya wajah kita tetap bersih. Sama juga kayak tangan kita kan apalagi di masa pandemi ini harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer lah ya, anggapannya kayak gitu. Tangan aja dibersihin, apalagi muka kan juga kulit, apalagi wajah juga lebih sensitif kayak gitu dibanding tangan. Jadi juga harus benar-benar dicek gitu kebersihannya gitu ya. Terus lebih mudah dalam mengaplikasikan make up. Nah, ini juga pengalaman pribadi. Jadi waktu saya dulu masih jerawatan dan maaf agak kropeng gitu dan kulitnya kering, pokoknya di pipi kering banget, di hidung berminyak banget, itu susah banget pakai make up. Nanti di daerah pipi jadi kayak sisik ikan, terus di hidung codet-codet gitu, kayak nggak nempel dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada caranya lagi, gimana jadi bisa gitu kita pakai make up dan jadinya di kulit tuh kayak it's like your skin but better aja kayak gitu, jadi lebih bagus aja gitu, tapi bukan makeup yang berlebihan banget juga. Terus juga sensasi yang menyenangkan, kalau misalnya ya mungkin kalian ada yang suka nonton satisfying video gitu ya, motong-motong segala macam, tapi ada juga yang proses melakukan atau do your skincare atau melakukan skincare rutin itu jadi menyenangkan, pakai toner, pakai essence, pakai serum gitu ya, tepok-tepokin pipi, terus juga toel-toel pipi yang habis setelah pakai skincare jadi lebih kenyal kayak gitu, bangun tidur jadinya lebih seger kayak gitu. Itu juga merupakan sensasi yang menyenangkan dan akhirnya bisa memperbaiki mood kita kayak gitu. Oh iya, oh ya, next slide tolong. Nanti kalau misalnya waktunya udah mau habis nanti kabarin ya, soalnya saya kadang nggak ini juga gitu, nggak tahu waktu gitu. Oke, nah jadi pertanyaannya, ini juga masih intro-intro ya, sebelum masuk ke skincare dan makeup. Ini saya ambil dari Mia Skincare tuh, masih ada ininya, masih ada produknya. Jadi Mia Skincare pernah ngadain webinar, bukan webinar ya, mini seminar waktu offline, menjelaskan tentang treatment dia sih, tapi sebelum ke treatment ya dia ngejelasin dulu bagaimana sih cara memiliki kulit yang sehat, dan ini saya comot lah, saya ambil itu materinya. Nah, next lagi caranya adalah yang pasti yang pertama adalah olahraga. Walaupun ya saya juga bukan termasuk orang yang suka banget olahraga ya, tapi setidaknya kita bergerak, ngeluarin keringat, dan akhirnya tubuh jadi lebih sehat dan jadinya peredaran darah, sirkulasi udara, dan juga kulit kita bisa napas dengan bagus kayak gitu. Ya intinya pola hidup yang sehat gitulah, gaya hidup yang sehat juga gitu. Next lagi, selain latihan olahraga ya gerak-gerakin badan, atau misalnya sekarang kita lagi tren-trennya pakai sepeda, ya boleh pakai sepeda, kalau enggak ya jogging aja gratis gitu ya. Selain itu juga minum air putih, ini bener banget. Dulu saya bukan orang yang suka minum air putih karena saya ngerasa air putih minum sebanyak apapun ya ujung-ujungnya jadinya pipis juga gitu, nggak yang ngerubah gimana-gimana gitu. Tapi pas sudah saya mulai minum air putih yang lumayan lah ya, 1-2 liter kayak gitu sehari, bener-bener udah jangan liatin
gimana jadi sering pipis atau gimana, liatin aja ke kulit dan ternyata kulitnya jadi lebih bagus gitu, jadi lebih terhidrasi. Karena kalau udah kulitnya dehidrasi, kering, ya itulah nanti kalau make up jadinya kayak sisik ikan gitu, jadi kayak apa ya, kayak keriputan kayak gitu. Ya, jadi jangan lupa minum air putih. Next lagi, selain minum air putih, olahraga, gaya hidup sehat, ada beberapa yang harus dihindari. Dicoba untuk dihindari ya. Yang pertama stres, karena kalau stres gitu ya, pasti itu semuanya jadi jelek gitu, mood kita jelek, kulit kita juga jadinya jelek gitu, dan suasana hati juga jadi berubah banget gitu. Terus juga hindari, tapi ya kalau ini pengalaman pribadi saya, dihindari kalau bisa dikurangi lah gitu, karena kita juga nggak bisa jauh dari fast food ya, dari junk food gitu. Jujur saya juga nongkrong-nongkrong masih suka di fast food, di masalah ya makan burger gitu ya, makan-makan ricis gitu ya, suka. Cuman dikurangi gitu, karena memang ngaruh banget. Dulu sempat yang saya tuh makan junk food literally every day, hampir tiap hari, karena males masak. Waktu itu ngekos kan, jadi udah males gitu, pengennya ayo udah ayam tepung aja, yang penting makan gitu. Dan ternyata muka tuh jadi berminyak banget dan jadi berjerawat gitu. Akhirnya dikurangi ya, setidaknya banyak-banyakin minum air putih, banyak-banyakin makan sayuran juga, jadi balance gitu ya. Jadi fast foodnya masuk, tapi sayuran juga masuk, jus buah juga masuk, nah itu jadi lebih bagus. Hindari merokok, yang cewek-cewek ya, saya percaya sih kalau yang cewek-cewek kayaknya nggak ada yang ngerokok ya. Untuk yang cowok-cowok, kalau bisa dikurangi, kalau nggak bisa berhenti yang ngerokok ya. Tapi kayaknya anak-anak teknologi pangan kayaknya aman-aman semua nih, kayaknya nggak ada yang ngerokok gitu ya. Tapi kalau ada yang ngerokok ya kalau bisa dikurangi. Karena memang ngaruh banget, di bibir juga jadi menghitam, di wajah juga jadi lebih kusam kayak gitu. Terus juga polusi. Nah, polusi nggak bisa dihindari ya, apalagi kalau kita kuliah, kita kerja pasti ngelewatin ini, tapi setidaknya ya ada protection lah, pakai masker, terus juga helm kacanya ditutup, pakai sarung tangan dan sebagainya. Next lagi. Oke. Terus ada suplemen. Nah, ini sih contohnya vitamin C ya, tapi sebenarnya nggak harus vitamin C semuanya sih, karena suplemen makanan atau vitamin tuh nggak cuma vitamin C aja yang diperlukan tubuh, vitamin A, B, C, D, E ya. Vitamin D ada vitamin D kalok ya, vitamin D. Terus ada vitamin E juga, terus B juga B1, 6, 12, itu banyak banget. Jadi konsumsi semua vitamin, bisa lewat sayuran, buah, bisa juga lewat suplemen dari luar, vitamin obat-obatan gitu ya, yang dari luar gitu, bukan dari buah dan sayuran, bukan yang organik kayak gitu. Cuman memang yang lagi terkenal banget sekarang vitamin C sebagai antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas. Nah, ini juga dari Mia Skincare ya, tapi kalau saran saya sih selain vitamin C juga yang lain juga harus dikonsumsi juga gitu, jangan cuma vitamin C. Cuman ya karena memang lagi terkenal banget aja vitamin C, bisa sebagai antioksidan, bisa mencerahkan kulit juga, bagus lah gitu untuk kulit, apalagi untuk anti agingnya juga bagus kayak gitu. Walaupun untuk anti aging nggak cuma vitamin C, tapi salah satunya lah, at least vitamin C kita bisa banyak dapetin gitu kan di semuanya. Buah-buahan nggak cuma yang buah-buahan warna kuning, warna orange, kayaknya hampir semua buah itu juga ada vitamin C-nya, jadi bisa dikonsumsi dan kita bisa dapat vitamin C juga dan jadi sehat juga. Oke, next lagi. Apa lagi ya? Oke, treatment. Nah, ini sih karena dari Mia Skincare, dia pasti next slide-nya sih saya nggak masukin ya. Kalau next slide-nya sih ya iklan treatment dia gitu. Tapi treatment karena di sini kita masih pakai kantong mahasiswa ya, karena saya juga baru aja nih jadi dosen, jadi saya juga masih harus nabung-nabung gitu. Nah, treatment itu nggak harus ke salon, tapi bisa juga di rumah. Jadi maksudnya treatment di sini adalah perawatan gitu, entah itu perawatan wajah, perawatan tubuh, dan itu nggak harus di salon. Bisa juga di rumah. Jadi di sini juga ada tuh di beauty corner gitu, di meja rias saya itu ada laci khusus buat kayak skincare, terus maskernya juga ada wash off, yang peel off juga kayak gitu. Jadi merawat diri ya, yang penting modal produknya, terus nggak mesti ke salon lah, yang penting kita bisa pakaiin sendiri nggak apa-apa, sama aja hasilnya. Cuman mungkin
kurang aja ya, kalau dipakein orang kan kayaknya enak banget gitu ya, tapi kalau kita pakai sendiri dengan budget yang kita punya tuh bisa banget. Bahkan ada teman saya yang rajin banget, itu dia tinggalnya di bukan kampung sih ya, tapi memang di daerah yang masih lumayan samping-sampingnya itu masih banyak lahan yang bisa ditanemin buah-buah dan sayur-sayur. Jadi dia kalau mau treatment atau mau maskeran tuh dia tinggal comot aja yang ada di sayuran-sayuran di depan halaman rumah dia. Jadi kayak tomat, terus dia tinggal comot aja tomat 1-2 terus ditaruhin di masker. Jadi kayak masker organik gitu, bukan bubuk, tapi buah aslinya ditaruhin kayak gitu. Terus pernah juga jeruk nipis, itu dia pakein juga di rambut untuk anti ketombe, terus juga di wajah juga bisa, tapi saran saya sih kalau jeruk nipis yang kulitnya agak tebel aja ya, kalau yang sensitif saya nggak nyaranin, soalnya malah bisa jadi terlalu bukan asam ya, kayak terlalu, kalau untuk kulit sensitif jadinya malah bisa jadi jerawatan gitu, karena kulitnya jadi lebih tipis lagi. Oke, next slide. Oke, nah sekarang kita mulai masuk nih ke skincare dan make up. Tapi kita harus kenal dulu definisinya. Nah, walaupun di sini saya tahu teman-teman mahasiswa pasti banyak banget yang udah tahu skincare ya, banyak banget yang udah tahu make up, bahkan kayaknya skincare-nya lebih jago nih dari saya. Karena saya ini udah di tahap yang udah tahu saya cocoknya di mana ya udah gitu. PW di situ nggak explore yang terlalu banyak banget step skincare gitu. Tapi saya dulu pernah coba, tapi nggak cocok. Nah, nantilah ya kita cerita-cerita lagi setelah ini, tapi kayaknya untuk seusia kalian, kayaknya sekarang juga lagi demam-demamnya skincare, kayaknya banyak banget nih yang pakai skincare-nya yang 5 tahap gitu ya, 10 tahap gitu, kayaknya lebih jago dari saya gitu. Nanti bisa sharing-sharing juga ya. Nah, jadi secara definisi, skincare itu adalah serangkaian kegiatan perawatan kulit yang mendukung kesehatan dan kecantikan kulit. Nah, kulit di sini nggak cuman wajah ya, karena kan skin itu, kulit itu nggak cuma kulit wajah, tapi juga kulit badan. Makanya ada masker wajah, ada masker badan juga. Terus ada lulur, ya lulur wajah kayak scrub gitu. Nah, terus juga ada lulur badan kayak gitu. Jadi jangan cuman kita terfokus ke wajah gitu, karena kulit badan juga perlu nutrisi juga gitu. Lalu selanjutnya make up. Nah, make up itu kalau zaman dulu sih namanya tata rias ya. Cuman di bahasa Inggris kan jadinya make up gitu. Nah, itu adalah kegiatan untuk mengubah penampilan. Sebenarnya sih nggak mengubah banget ya. Ini sih definisi dari Wikipedia nih saya ambil. Kayaknya nggak sebegitu mengubah sebenarnya, tapi lebih ke memperbaiki penampilan aja. Nah, dengan bantuan alat dan bahan kosmetik. Nah, istilah make up itu lebih sering ditujukan kepada pengubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya seluruh tubuh bisa dihias. Maksudnya adalah kalau kita udah bilang make up, itu pasti mikirnya wajah gitu. Padahal seperti yang saya bilang tadi, kalau kulit sih badan juga bisa di make up, badan juga bisa dirias, tapi untuk daily-nya nggak mungkin kan kita kayak hias-hiasin kulit gitu ya. Biasanya sih untuk kayak misalnya kita mau pentas atau apa, nah terus memang harus diwarna-warnain badan kita, nah itu baru pakai kosmetik di wajah. Tapi untuk common way-nya, untuk yang secara umumnya itu ya, itu lebih ke make up wajah, tata rias wajah kayak gitu. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Kita next lagi. Oke, nah ini judulnya CTMP. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu, ada yang belum nih. Saya dulu tuh malah saya tahu gini. Jadi kalau pas saya bilang CTMP, orang bingung. Tapi kalau udah dibacain kepanjangannya, pasti banyak yang, oh itu toh kayak gitu. Karena saya juga dulu kayak gitu. Jadi awal-awal pakai skincare, saya udah ngelakuin itu sebenarnya. Cuman nggak kenal istilah CTMP gitu. Nah, sekarang baru akhirnya kita pakai istilah CTMP. Nah, apakah itu CTMP? Mari kita next. Nah, jadi CTMP itu adalah kepanjangan dari basic skincare yang dalam tanda kutip wajib, setidaknya seminimalnya kita lakukan ini kayak gitu. Jadi C itu dari cleansing, T-nya toning, M-nya moisturizing, dan P-nya protecting. Kalau cleansing ya tentu aja membersihkan. Nah, cuman kalau tahapan cleansingnya
Ini sih secara ringkasnya seperti itu ya, pakai micellar water atau pakai milk cleanser atau pakai facial foam gitu. Tapi nanti next slide-nya kita bisa bahas lebih dalam lagi. Terus ada toning. Toning ini fungsinya nanti kita bahas deh ya, jangan di sini. Nanti ada slide-nya baru. Jadi C-nya cleansing, T-nya toning, M-nya moisturizing atau pelembab, dan P-nya protecting. Kita bahas satu-satu. Nah, ini kayaknya kita baca dikit-dikit aja ya, kan ini cuma penjelasan aja sih dan kayaknya udah saya ucapkan juga tadi di slide sebelumnya. Jadi TMP itu singkatan dari cleansing, toning, moisturizing, dan protecting. Itu adalah serangkaian basic skincare yang semales-malesnya kita setidaknya kita lakukan CTMP ini kayak gitu untuk mendapatkan kulit yang sehat dan terlindungi kayak gitu. Apalagi untuk di pagi sampai sore hari, karena kan kita pakai protecting itu bisa pakai sunscreen, sun serum, sun protection lah, itu kan dari pagi sampai agak-agak sore. Malamnya sih nggak usah kayak gitu kan. Nah terus sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, nggak ada perbedaan antara siang hari maupun malam hari. Jadi CTM-nya itu bisa pagi dan malam hari itu stepnya kayak gitu terus. Nah, cuman ada tambahan T itu kalau ada mataharinya. Jadi kayak pagi, siang, sore itu juga kayaknya walaupun mataharinya udah mau tenggelam, tapi kayak jam berapa ya? Jam-jam 3 itu kayaknya kayak masih deh. Jam 2 sampai jam 3 tuh masih deh. Berarti udah jam 4, jam 5, nah itu baru nggak pakai sunscreen, nggak apa-apa. Terus nah ini kita langsung ke poin terakhir deh. Tidak penting seberapa mahal produk yang dipakai atau seberapa banyak produk yang dipakai, tapi kalau pemakaiannya nggak rutin, maka gagal. Dan ini benar banget. Jadi dulu saya pernah ikut-ikutan temen pakai skincare, boleh nyebut brand nggak ya? Pokoknya dia mahal. Menurut saya sih mahal banget. Dari Jepang. FTE ya. Boleh nyebut brand nggak sih? Nggak boleh ya? Kalau boleh sih saya sebutin, tapi diem aja ya, karena ini kan private webinar ya. Saya dulu pernah nyoba SK2. Menurut saya, yang dulu juga masih jadi mahasiswa itu mahal banget. Jutaan lah harganya gitu ya, dari 800.000 sampai 2 juta kalau misalnya mau paketnya. Tapi waktu itu saya nyoba, mahal, kayaknya bagus. Ternyata nggak cocok. Teman saya juga nggak cocok, saya juga nggak cocok. Akhirnya kita kasih ke temen yang alhamdulillahnya dianya cocok gitu. Jadi udah dikasihin aja gitu. Jadi itu sayang banget kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya seberapa mahal pun itu nggak ngaruh, yang penting yang pertama itu rutin dan cocok. Kalau yang SK2 itu lebih ke nggak cocok sih. Saya udah coba pakai sekitar 1 bulan, tapi tetap nggak cocok. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang saya pakai skincare lokal yang jauh lebih murah. Harganya mungkin 1/10 atau 1/20-nya SK2, tapi alhamdulillah cocok gitu. Jadi yang pertama sih yang pasti cocok, dan yang kedua rutin kayak gitu. Oke, next lagi. Oke, nah ini penjelasan tahap pertama ya, yang C-nya tadi. C itu adalah cleansing. Nah, jadi cleansing itu adalah tahap awal gitu. Karena kalau enggak bersih, sama aja kayak kita mandi ya. Kalau kita udah panas-panesan gitu seharian, capek, emosi, kena kotoran macam, terus nggak dibersihin, itu bisa jadi kalau di badan sih jadi panuan, bahkan ada juga jerawat ya di punggung yang biasanya keringetan gitu, nggak cepet dibersihin, bisa jadi biang keringat dan bisa jadi jerawat juga. Nah itu juga sama juga dengan wajah, jadi di wajah bisa jadi jerawatan, komedo, dan masalah lainnya. Lebih cepat kayaknya komedo deh, karena kan komedo itu di daerah hidung yang pori-porinya agak gede, itu juga di daerah pipi depan, ini dekat hidung juga cepet banget kena komedo. Nah, kalau pembersihan ini saya sih bagi jadi 2. Ada pembersihan pertama dan ada double cleansing. Kalau teman-teman yang nggak pakai make up, jadi kayak cowok-cowok gitu ya, yang paling pakai pelembab gitu ya, nggak pakai make up. Atau kalau pakai make up misalnya tapi cuman pakai alis misalnya, atau ada nggak ya cowok yang pakai alis ya, teknologi pangan yang nggak tahu deh. Atau misalnya pakai lip balm. Nah, pakai lip balm kan kayaknya wajar-wajar aja ya kalau cowok pakai lip balm gitu. Nah, pokoknya nggak make upan deh, nggak make up berat yang kayak nggak pakai foundation. Nah, itu saya menyarankan sih cuman pakai ini aja, cuman pakai face wash aja udah cukup kayak gitu. Pakai
Kayak adik saya tuh pakai Garnier Men, nah atau Nivea Men. Nah, itu udah cukup. Nah, tapi untuk cewek-cewek yang pakai lipstick, pakai bedak, pakai alis, apalagi pakai maskara ya, itu harus double triple cleansing. Nah, minimalnya double cleansing. Jadi kalau double cleansing itu caranya adalah yang pertama pakai micellar water atau milk cleanser gitu ya. Kalau oil cleanser sih itu lebih ke makeup yang waterproof, tapi kalau cuman makeup biasa aja yang nggak terlalu waterproof banget, nggak matte-matte banget, apalagi kan misalnya daily ke kampus cuman pakai bedak doang, ya itu cuman pakai micellar water aja cukup. Nah, setelah pakai micellar water, baru pakai face wash. Jadi jangan ditinggal 2 step itu, jangan cuman pakai face wash aja, karena pasti bedak-bedak polusi itu pasti nempel masuk ke dalam pori gitu loh. Walaupun kita pakai face wash, pakai sabun muka yang pakai air itu, pakai sabun muka, walaupun kita ngerasa udah keset kok, udah bagus, tapi tetap aja itu di dalam-dalamnya tuh kalau kita punya louvre atau kaca pembesar itu pasti makeupnya masih nempel, polusinya, debunya pasti masih nempel di situ. Nah, itulah fungsinya double cleansing. Jadi pakai micellar water dulu, pelan-pelan, nah udah dirasa bersih, nah menghilangkan sisa dari micellar water dan mungkin masih ada kotoran yang tertinggal di wajah, baru pakai face wash kayak gitu. Kalau merek apa aja sih? Kita bisa next slide, kayaknya di next slide ada contoh-contoh produknya. Nah, ini dia. Jadi ada 2 step ya, ada first cleansing, ini yang kalau kata saya pakai makeup, nanti baru ada double cleansing yang kedua pakai face wash. Yang pertama sih ini pilih salah satu aja ya, nggak semuanya. Yang paling ujung kanan yang Biore itu dia oil cleansing ya, jadi itu lebih ke makeup yang kayak maskara waterproof yang susah banget pakai micellar water biasa, atau lipstick yang matte banget yang sampai susah banget gitu buat dibersihin, kalau pakai micellar water tuh bisa pakai oil cleanser. Atau kalau misalnya mahal banget Kak gitu, kalau misalnya pakai itu bisa pakai minyak-minyakan yang lain, minyak zaitun, minyak apa ya, jangan minyak urut lah ya, minyak zaitun ya, olive oil atau minyak baby oil. Nah, kalau saya sih bisa pakai baby oil itu bisa. Di sini mungkin ada teman-teman yang pakai. Kalau yang Viva udah otomatis ya, legend banget. Saya juga sempat pakai, cuman karena agak ribet ya, milk cleanser tuh kayak kapasnya harus banyak banget perlunya, jadi saya udah nggak pakai lagi, udah jarang. Jadi lebih ke micellar water. Yang paling saya suka sih yang Nivea. Yang Garnier itu saya suka, tapi kurang suka tutup botolnya, karena tutup botolnya kadang suka keras gitu. Jadi lebih suka yang Nivea, yang micellar water Nivea ini. Dia juga alcohol free, jadi lebih aman gitu, nggak pakai alkohol. Oke, kita next lagi. Ini yang pertama. Nah, baru nanti yang kedua pakai face wash. Yang kalau kata saya kalau nggak pakai make up, ya kalau nggak debu-debu banget, apalagi kan kita di masa pandemi ini pakai masker ya. Jadi wajah tuh udah terlindungi, alhamdulillah untuk cewek-cewek udah terlindungi dari polusi, mengurangi lah polusinya nempel di kulit. Nah, jadi tinggal pakai face wash aja nggak apa-apa. Atau cowok-cowoknya yang rajin banget pakai micellar water dulu, baru pakai face wash tuh nggak apa-apa banget. Jadi ya lebih bersih, lebih bagus kayak gitu. Ini contoh-contoh face wash-nya. Yang paling saya suka dari foto ini Cetaphil sama Hada Labo. Cetaphil itu terlalu gentle menurut saya. Jadi benar-benar sebelum pakai Cetaphil itu harus pakai micellar water, harus pakai oil cleanser, baru pakai Cetaphil. Jadi Cetaphilnya itu kayak cuman ngebersihin biasa doang, karena dia terlalu gentle. Jadi saking gentlenya itu kalau ada bekas bedak atau apa tuh nggak hilang gitu, masih tersisa banget gitu. Ya, jadi saya suka 2 itu, Cetaphil sama Hada Labo. Untuk yang lainnya, mungkin teman-teman yang cowok-cowok tuh ada Pond's Men, Garnier Men, Nivea Men tuh kayaknya bebas lah. Kalau masalah brand sih cocok-cocokan ya, terserah. Mau yang mahal, mau yang murah, asal cocok, it's okay aja. Kita next lagi. Oke, yang kedua adalah toner. Kalau tadi kan cleansing, jadi itu untuk membersihkan. Nah, kalau toner itu adalah untuk menyeimbangkan pH wajah. Ini sorry ya, kayaknya saya salah masukin deh Nivea. Nivea bukan toner ya, sorry. Kayaknya nanti bisa dihapus aja.
kayaknya saya mau masukin apa gitu, tapi malah masukin Nivea. Oke, jadi toning atau toner lah ya, itu dimaksudkan untuk menyeimbangkan pH. Jadi saat kita sebenarnya kulit wajah kita itu kan nggak netral-netral banget gitu. Kondisi kulit itu biasanya kayak 5,5, ya 5 sampai 5,5. Jadi memang cenderung ke asam, tapi yang nggak asam banget. Jadi 5,5 lah, karena kan kulit kita juga makanya kalau kita berkeringat segala macam, bau asam gitu ya, karena memang kita lebih ke arah asam gitu, tapi nggak asam banget. Makanya 5,5 itu kan memang mendekati 7, tapi nggak netral banget juga. Nah, saat kita membersihkan wajah, itu pasti pH kita jadi ke arah netral tuh. Apalagi kalau misalnya pembersih kita tuh pakai ada alkoholnya, atau kayak ngebersihin banget gitu, atau ada basahnya. Nah, itu bisa jadi bikin kulit wajah itu netral, cenderung ke basah, dan itu yang menyebabkan perasaan kulit kita itu jadi ketarik-tarik gitu karena terlalu kering banget. Nah, jadi setelah dibersihkan wajahnya, pastikan untuk dikembalikan lagi pH kulitnya ke semula, yaitu 5,5. Nah, caranya adalah dengan toner. Nah, toner ini macam-macam. Yang paling murah Viva, saya sampai sekarang. Jadi kalau Viva ini milk cleanser-nya saya nggak beli, jadi saya pakai face tonic-nya aja. Terus yang lain juga banyak ya, ada dari Clean and Clear, ada dari Wardah. Kalau saya lebih suka Viva karena lebih gentle. Bahkan yang Viva ini kalau masih terlalu keras itu saya tambahin air lagi, saya tambahin air minum, karena kadang kalau toner Viva kayaknya ya masih ada alkoholnya, jadi masih agak-agak kerasa ketarik gitu karena kering, jadi saya tambahin air kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi intinya sudah wajah udah bersih gitu ya di tahap yang C, terus udah pH-nya udah balance nih, udah seimbang, udah sesuai dengan pH kulit yang normal kita. Nah, terus kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu next. Nah, sekarang kita ke moisturizing. Nah, sampai sini mungkin ada teman-teman yang, loh, serumnya ditaruh di mana, Kak? Essence-nya di mana, Kak? Kan juga ada tuh essence lah, serum lah gitu. Nah, itu bisa diletakkan sebelum moisturizer. Nah, jadi serum tuh kan macam-macam. Ada serum anti-aging, ada hydrating, ada apalagi akne untuk jerawat gitu ya, atau untuk melembabkan aja, atau untuk mencegah penuaan dini. Nah, itu bisa diletakkan di sebelum pelembab. Tapi kenapa nggak saya masukin di sini? Karena memang essence serum itu merupakan kayak step tambahan lah kayak gitu. Jadi bukan yang wajib banget. Tapi kalau ada ya silahkan dipakai. Nah, itu serangkaian itu bisa diletakkan sebelum moisturizer. Jadi moisturizer ini kayak locknya, penguncinya, supaya essence-nya, serumnya, atau yang lain-lainnya itu bisa kekunci di kulit, jadi nggak geser-geser. Nah, apalagi kalau cewek-cewek yang tahu tuh kayak sleeping mask. Nah, sleeping mask itu sebenarnya masuk di moisturizer, tapi lebih wax gitu, kayak lebih padat banget, lebih lilin. Jadi pada saat ditaruh di wajah tuh lebih lebih apa ya, lebih padat dan lebih kelok lagi kulitnya, kayak gitulah intinya. Tapi FYI untuk sleeping mask kayaknya silahkan cari yang water base, jadi kayak Laneige yang warna biru itu bagus. Tapi kalau yang terlalu oil atau terlalu lemak banget itu, kalau untuk yang berjerawat atau apa kayaknya nggak kayaknya dihindari deh, karena saya juga pernah nyoba yang dari Banilako itu dari Korea juga sama, tapi yang Banilako itu kayak terlalu lemak banget, berminyak banget gitu, jadinya malah di wajah tuh jadinya nggak seger, jadinya malah jerawatan kayak gitu. Oh, anyway, ini di luar CTMP ya. Kita lanjut lagi, kita ke M tadi, moisturizer. Jadi ini kayaknya teman-teman juga pasti udah pada tahu. Jadi ini untuk melembabkan wajah, jadi supaya wajahnya tadi udah pH-nya udah sesuai, udah seimbang, terus dilembabkan supaya nggak kering. Kulit kalau dia bilang kulit saya berminyak, nah itu bukan berarti dia nggak perlu pelembab, dia nggak perlu melembabkan diri, nggak, justru itu dia perlu banget, tapi cari yang base-nya itu jangan oil juga ya, paling base water base lah gitu, jadi nggak terlalu berminyak banget, karena jujur kalau saya kan sekarang udah 27 jalan 28, nah itu kulit saya mengalami perubahan.
dari berminyak banget sekarang ke kombinasi. Oke, sorry. Jadi dari berminyak ke kombinasi dan malah di daerah pipi itu agak kering, mungkin karena usia gitu ya, terus pola makan, stres dan segala macam jadi berubah. Nah, dulu pada saat saya berminyak banget kulitnya, saya pikir ngapain pakai pelembab, kan udah berminyak ini, kan minyak juga bisa melembabkan wajah. Tapi ternyata minyak itu ada 2 faktor. Ada yang memang pola makan kita, jadi kita makan gorengan berminyak gitu, terus ya udah keluarnya lewat pori-pori. Tapi bisa juga karena kulit kita itu terlalu kering, terus dehidrasi gitu ya, air nggak ada yang bisa dikeluarin, ya udah jadinya wajah kita, otak kita tuh mikir, ayo gimana nih caranya supaya kulitnya nggak kering nih. Jadinya kulit kita itu malah mengeluarkan minyak, memproduksi minyak yang berlebih karena dipikirnya oke, ini kulit kering banget nih, kita kasih dia minyak supaya nggak kering. Nah, kayak gitu tandanya. Jadi ada 2 faktor. Nah, jadi tetap harus perlu pelembab, cuman base-nya jangan yang terlalu oily. Di sini ada contoh-contoh, mohon maaf ya brand copyright-nya banyak banget, tapi karena ini private, oke nggak apa-apa, silahkan aja. Ini salah satu contoh aja. Di sini yang pernah saya coba yang Hazel dari Wardah, terus yang Pixi saya pernah coba tapi nggak cocok ternyata. Yang sekarang saya pakai sih yang syuting gel lah, jadi kayak aloe gel, atau misalnya kalian yang tahu dari Korea ada Mamonde, itu ada rose gel, ada Celebon yang lemon gel, semuanya pokoknya lebih ke gel-gel, karena gel kan lebih water based. Nah, cocoknya di situ. Oke, next lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah skincare dan makeup ini penjelasannya bakal panjang banget ya. Jadi jangan lupa moderator ingetin saya nih. Kayaknya ini udah setengah jam lebih ya pembahasannya. Nanti kayaknya untuk yang terlalu panjang kita skip aja. Nanti kita bahas lagi di tanya jawab. Tapi feel free aja kalau nanti ada yang mau nanya-nanya, mau chat boleh, atau misalnya mau ngadain acara lagi boleh. Nanti kita bisa diskusi-diskusi lagi kayak gitu. Terus ini terakhir, CTMP ya. Jadi CTMP C-nya udah bersih, terus pH-nya udah seimbang, terus udah lembab juga. Nah, setelah lembab udah selesai nih, udah cakep nih kulit kita, udah lembab. Nah, yang terakhir adalah kita harus melindungi supaya kulit kita enggak terkena matahari langsung. Ini untuk masalah kalau pagi sampai siang sampai agak-agak sore gitu ya. Kalau malam sih nggak perlu kayak gitu, tapi ini pokoknya yang ada mataharinya. Karena kita tahu matahari itu beda banget ya antara matahari yang dulu sama yang sekarang. Mungkin mataharinya nggak jahat, sebenarnya mataharinya nggak salah. Cuman kalau zaman dulu banget, kayaknya kalau kalian dengar-dengar cerita nenek moyang kita, kakek kita, datuk kita, itu kayaknya zaman dulu tuh adem banget ya. Kayaknya siang aja ya paling terik-terik dikit gitu. Tapi kalau sekarang pagi aja kayaknya udah panas banget gitu. Nah itu karena ozon kita makin menipis, pohon kita makin dikit, terus juga polusi makin banyak. Nah, itu yang bisa bikin panas matahari itu jadi kayak berasa banget langsung gitu, karena nggak ada perlindungannya. Kalau biasanya tuh alam itu sudah melindungi kita, tapi sekarang nggak bisa lagi. Kita yang harus melindungi diri kita sendiri. Makanya zaman dulu kalau ada orang jualan sunblock mungkin nggak terlalu laku ya, karena zaman dulu masih adem-adem aja gitu. Apalagi kalau zaman dulu orang main di sawah ya udah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kita harus melindungi. Nah, caranya adalah dengan menggunakan sunscreen karena paparan sinar matahari UVA dan UVB-nya itu benar-benar bisa bikin kulit kita, kalau nggak salah nih, kalau nggak balik ya, UVA itu bikin kerutan, UVB itu bikin flek hitam. Nah, itu yang bikin penuaannya makin cepat kayak gitu. Saya dulu pernah iseng, kan saya juga ada channel YouTube. Nah, saya iseng tuh nge-vlog, tapi ini nggak tahu sih bodoh atau apa, tapi saya mencoba. Jadi saya coba nggak pakai sunblock pas di UI. Jadi pas kan kos dengan halte bisnya lumayan deket. Jadi saya coba tuh dari kamar nggak pakai sunblock, nyebrang jalannya sekitar 5 menit lah sampai ke halte bis. Halte bisnya juga nutupnya dikit-dikit aja kan, jadi masih kena lah gitu sinar mataharinya. Terus saya balik lagi ke kamar. Jadi di halte bis itu sekitar beberapa ya 15 menit, 20 menit lah main-main doang gitu. Terus balik lagi ke kamar dan ternyata bekas jerawat saya, terus
tangan saya tuh jadi belang banget, bekas jerawatnya jadi makin kelihatan, padahal udah berkurang tapi malah jadi lebih nampak gitu pigmen warnanya. Wah, itu jadinya tuh bukti kalau matahari tuh sinar mataharinya tuh kena banget gitu di kulit. Nah, makanya bahaya ya. Jadi jangan sampai kalian nggak pakai sunblock atau sunscreen. Pokoknya sun protector lah, apapun. Ini kebetulan keempat produk yang saya tampilkan di sini udah saya pakai. Semuanya udah pernah saya pakai. Ada satu lagi yang saya pakai sekarang itu Nivea. Bagus semuanya, nggak apa-apa. Tapi kayaknya dari Emmy dan dari Wardah tuh agak oily. Jadi saya lebih suka yang dari Biore, dari Nivea, dan Skin Aqua itu lumayan. Nggak terlalu greasy kelihatannya. Oke, kita next lagi. Oke, ini tadi contohnya ya. Jadi untuk UVA dan UVB di sebelah kiri, gambar kiri. Jadi UVA itu lebih ke menyebabkan keriput-keriput ya. Terus kalau yang UVB itu lebih ke flek hitam, terus juga ada kanker kulit ya dua-duanya. Terus ada kantong mata, menghitam, menggelap gitu. Itu adalah akibat dari sinar matahari yang UVA dan UVB-nya. Gitu. Nah, terus untuk untuk sunscreen-nya itu kan mungkin kita ada dengar ada physical, ada chemical. Ada juga mungkin kalian kalau dengar misalnya pakai sunscreen itu wajahnya ada white cast-nya kalau di foto. Nah, itu biasanya karena pemakaian yang physical. Tapi saya lebih milih itu dibanding yang chemical. Ini untuk pribadi ya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama oke. Dan dua-duanya lebih ke kita cocok-cocokan. Nah, tapi bedanya adalah kalau yang physical itu lebih aman karena saat sinar masuk dia kepantul gitu. Nah, dan bahannya juga simple. Jadi kalau nggak salah bahannya itu titanium oksida sama zinc oksida. Itu biasanya juga salah satu bahan di beberapa kosmetik. Jadi aman banget kayak gitu. Walaupun ada white cast-nya, kita bisa akalin pakai foundation segala macam, malah itu di make up hack-nya dibanding chemical. Kalau chemical saat kita pakai sunscreen yang chemical itu ada sinar matahari itu dia ngeresep ke kulit. Dia ngeresep ke kulit terus dikeluarinnya pakai panas tubuh gitu. Jadi kayak kulit kita jadi kayak rasa panas kayak gitu kebakar. Apakah dua-duanya aman? Sebenarnya aman. Jadi lebih ke cocok-cocokan aja. Jadi jangan mikir nggak bagus. Oh, waktu pemaparan 20 menit lagi. Oke, kita masih ke skincare. Nanti kita lanjut lagi, kita next lagi. Jadi itu ya, tadi masalah protecting, alhamdulillah udah selesai yang skincare, dan sekarang ke make up. Ini pernah saya bahas juga, jadi makanya sebenarnya masalah skincare dan make up itu saya pertanyaan terpisah, karena bahasannya memang lumayan panjang, tapi nggak apa-apa, yang make up nanti kita skip-skip aja, nanti ditanya jawab aja ya, kita akan perpanjang. Nah, ini natural make up, lebih ke cewek kayaknya ya, jadi untuk yang cowok nggak perlu, bisa dengerin aja. Nah, yang pertama itu masalah tone kulit. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu tone kulit kita apa, paling cepat banget kalau kalian ada urat-urat di tangan, itu bisa lihat ya. Kalau urat-urat tangan tuh kalau punya saya tuh jelas banget warna hijau. Nah, kalau udah hijau itu berarti sayanya itu warm tone. Nah, tapi kalau biru itu berarti cool tone. Tapi kalau bingung, kayaknya nggak hijau-hijau banget, kayaknya nggak biru-biru banget. Nah, itu berarti netral. Nah, itu nanti baru masuk ke warna foundation. Jadi, kalau foundation itu kan ada yang kodenya untuk C, cool tone gitu ya. Untuk yang N, natural. Untuk yang W, warm. Nah, itu gimana sih kita makainya? Nah, itu kita harus tahu dulu tone kulit kita apa, baru kita bisa milih warna foundationnya atau warna bedaknya, cocoknya yang mana. Kayak gitu. Next lagi. Oke, nah ini tadi ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk yang warm tone itu ya berarti nama-nama foundationnya biasanya ada warm-warmnya. Jadi ke arah honey, warm ivory. Kalau beige itu lebih ke natural kayaknya, tapi bisa juga sih warm beige gitu-gitu. Terus untuk yang cool ya ada cool-nya atau lebih ke pink-pink lah. Jadi kayak ivory aja, nggak pakai warm, atau cool, espresso, atau ke arah-arah pink gitu. Makanya nggak semua make up Korea cocok di kita, karena kalau orang Korea tuh lebih ke undertone-nya lebih ke cool, jadi lebih ke pink. Makanya dia kan kayak pakai ombre lips pink, terus kulitnya tuh kayak putih porselen merona pink, blush on-nya pink gitu. Itu nggak salah karena itu cocok sama kulit mereka.
Jadi lebih ke kitanya aja. Kita harus mencocokkan lagi kulit kita, cocok nggak nih sama ini gitu. Tapi sekarang alhamdulillah makeup Korea juga udah lumayan ya. Kayaknya udah tone-nya udah friendly ke warna-warna yang lain. Oke, next lagi. Ini sebagai simpanan ilmu aja untuk yang warna-warna tadi ya. Jadi nggak usah dijelasin terlalu banyak. Nah, ini tipsnya untuk foundation supaya nggak crack atau kayak nggak pecah. Yang pertama, pasti harus di-prep dulu wajahnya. Ya, pakai CTMP tadi. Nah, CTMP itu adalah preparasi juga sebelum pakai makeup. Nah, setelah itu, tahap yang kedua sabar. Sabar dalam arti nggak yang langsung cuci muka, masih ada airnya gitu ya, belum dikering-keringin, langsung pakai toner. Belum kering, langsung pakai moisturizer. Belum lagi kering, langsung pakai sunscreen. Jadi kita campur-campur. Nah, bahan-bahan tersebut yang beda konsistensinya, kalau dalam nggak tahu deh, teknologi pangan mungkin juga ada ya masalah konsistensi makanan. Di farmasi juga ada teknologi farmasi tentang konsistensi atau bahan gitu ya. Nah, kalau bahan dengan konsistensi yang berbeda, dengan bahan yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, kecampur dan belum masuk, nah itu bisa bikin ya itu jadinya makeupnya jadi kayak ngegumpel, jadi cepat ngeletek atau kayak pecah, cracking di bawah mata tuh bisa jadi kayak apa sih, kayak bintik-bintik putih gitu. Nah, itu karena nggak sabar. Jadi harus pelan-pelan. Makanya siapin juga kipas angin yang kecil di depan meja makeup. Kalau saya sih biasanya kipas angin yang gede aja saya bawa karena nggak ada kipas angin kecil. Tapi kalau kalian ada kipas angin kecil silahkan bawa. Nah, itu untuk mengeringkan atau mensiapkan lagi kulit kita. Jadi saat kita pakai toner, kita keringin dulu. Kalau udah lumayan, baru kita pakai moisturizer. Udah cocok, udah kenyal gitu kulitnya, udah nggak terlalu lengket-lengket, baru lanjut pakai step yang lain, kayak gitu ya. Oke, terus selanjutnya tadi oke nih udah lah ya di tipis-tipis foundationnya, terus pakai bedak, terus oh iya untuk tahu ngeset atau enggak kita bisa pegang aja dikit-dikit di pipi. Kalau masih lengket banget itu berarti belum ngeset. Tapi kalau udah kayak lembut gitu dipegangnya udah nggak lengket-lengket, nah itu berarti udah ngeset. Pakai bedaknya juga pelan-pelan aja, dikit-dikit, jadi nggak langsung ditepok di sini tebel-tebel itu ya, karena nanti malah bisa jadi cakey gitu. Oke, next lagi. Oke, ini masalah alis, simple aja. Kalau saran saya sih, mau gimana pun bentuk wajahnya, harus melihat bentuk wajah kita dulu. Maksudnya bentuk asli alis kita dulu. Nah, jadi misalnya alis kita nukik, iya memang begitu bentuk alis kita. Tapi kalau mau agak dilurusin boleh, tapi jangan gimana ya. Ada orang, kalau saya nih, kalau misalnya kalian bisa lihat, alis saya tuh lurus, terus di ujungnya nukik, kayak gitu. Nah, setiap orang punya bentuk alis yang beda-beda, jadi nggak bisa dipaksakan. Kecuali kalau kalian memang pengen bikin bentuk alis yang sebeda itu dengan alis yang awal, terus dikerok. Nah, itu beda lagi. Tapi ini kan kita membicarakan tentang make up yang natural. Jadi tinggal ngikutin aja bentuk alis yang asli. Sebotak-botak alis pasti ada apa ya? Ada frame-nya gitu. Jadi kita bisa ngikutin. Nah, kayak gitu. Tapi untuk mau tahu bentuk alis sesuai dengan bentuk wajah yang cocok itu ada di slide selanjutnya. Silahkan di next. Nah, ini bisa dibaca-baca aja. Kayaknya kalau saya jelasin terlalu lama nanti malah habis di sini. Tapi ini adalah salah satu yang bisa dicontoh. Jadi kalau misalnya alis kita botak banget, terus bingung gimana sih cara gambarnya, nah itu bisa ngikutin ini. Walaupun lagi-lagi ini pasti sesuai dengan bentuk alis kita aja. Kayak saya nih, misalnya saya kan bulat misalnya bentuknya. Terus akhirnya dengan wajah bulat harus nukik ya, nggak juga gitu. Saya wajahnya bulat, tapi alisnya bentuknya agak lurus, ya udah diikutin aja kayak gitu. Oke, next lagi. Oke, lanjut lagi. Next, nggak apa-apa kita skip aja ya. Ini cuman berbagi contoh aja. Oke, next lagi. Oke, nah selanjutnya eyeshadow. Eyeshadow intinya kalau kalian nggak tahu ya kalau ke kampus pakai eyeshadow atau enggak ya. Kalau saya
sih waktu ke kampus nggak pakai. Kalau pas kerja juga nggak pakai, kecuali kalau ya meeting atau ada seminar ke gedung lain, atau kayak ada acara di aula ballroom hotel atau apa, atau ke kondangan baru pakai eyeshadow, atau ke acara webinar kayak gini nih, nah itu baru pakai eyeshadow supaya lebih fresh. Nah tapi kalau buat kalian yang mau jalan, nah itu boleh, itu silahkan pakai warna-warna yang soft-soft aja, jangan yang terlalu medok banget, karena saya ngerti buat kita, saya juga dulu gitu, waktu awal-awal jatuh cinta dengan make up tuh kayaknya mau merah, kuning, hijau ditaruh di wajah gitu, tapi tenang, pelan-pelan aja. Jadi untuk yang daily kita pakai warna-warna yang soft-soft dulu aja, kayak gitu. Dipakainya bisa pakai tangan, bisa pakai brush, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi eyeshadow terus blush on sama aja sih, pakainya yang soft-soft aja dan sesuai dengan kulit wajah. Ingat masalah skin tone tadi. Jadi ada temen saya yang suka banget warna pink, dia kayak pink Barbie gitu, di kulit dia cocok. Di kulit saya tuh jadi kayak aneh, karena warnanya tuh jadinya kayak neon pink banget. Nah itu nggak bisa untuk saya. Untuk daily malah kelihatan aneh. Nah makanya saya kan lebih ke sawo matang ya, jadi lebih cocoknya kayak coral, peach, orange, deep orange, deep peach gitu pelan-pelan tuh itu oke. Nah, tapi untuk yang kulitnya fair itu pakai baby pink itu bisa asal tipis-tipis aja. Jadi lebih ke cocok-cocokan kita, tergantung undertone kita, skin tone kita, dan tingkat uh, kecerahan kulit gitu. Jadi nggak bisa disamakan semuanya kayak gitu. Oke, next lagi. Ini lipstick ya. Nah, jadi ada matte, ada satin, ada glossy. Apapun jenisnya, yang paling penting adalah yang pertama pakai lip balm. Pakai lip balm nggak perlu banyak-banyak, tapi dalam arti supaya bibirnya nggak kering kerontang. Soalnya kalau kering kerontang langsung dipakein yang matte, itu jadinya kayak cat dinding retak kayak gitu, atau semen pecah. Nah kayak gitu bentuknya. Jadi kalau saran saya sih pakai lip balm dulu. Bisa pada saat proses CTMP, kan di CTMP ada M-nya moisturizing, itu sambil melembabkan wajah bisa sambil pakai lip balm. Nah nanti saat pakai lipstick, kalau dirasa lip balmnya kebanyakan, itu bisa dihapus pakai tisu, ditepok-tepok dikit supaya nggak terlalu basah. Nah setelah itu baru pakaiin lipstiknya, apapun jenisnya ya, walaupun glossy lipstick, itu kalau saran saya tetap pakai lip balm. Dan cowok-cowok itu menurut saya pribadi itu juga wajib pakai lip balm supaya nggak kering banget gitu. Oke, next lagi. Oke, terus untuk warna ini opsional aja ya, soalnya kalau lipstick saya nih sawo matang. Tapi saya misalnya mau pakai warna pink muda is okay, mau pakai orange oke, yang penting pede. Cuman ini secara teoritis aja. Kalau misalnya yang kulitnya putih, ya bisalah pakai warna merah muda gitu ya untuk daily. Untuk yang putihnya pucat banget, ya bisa pakai warna merah terang tapi tipis-tipis aja, jangan yang terlalu minor banget gitu. Yang penting makainya tipis-tipis dulu sepedenya kita. Oke, next lagi. Nah, ini silahkan dibaca aja ya, sudah jelas terpampang ya. Jadi kuning langsat apa, sawo matang apa, kulit gelap apa. Tapi balik lagi kalau lipstick itu opsional. Kalau saya pribadi lebih cocoknya warna-warna coral, orange gitu-gitu. Coklat, nude brown, kayaknya sekarang juga lagi tren banget ya warna brownish gitu. Kayaknya lebih cocok itu. Oke, next lagi. Nah, ini eyeliner opsional banget kayaknya untuk daily, nggak pakai eyeliner juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas masalah eyeliner ini lebih ke latihan. Jujur, saya pribadi kalau make upin orang, kalau sayanya sebagai MUA, make upin klien, memakaikan eyeliner ke klien itu lebih gampang dibanding kalau kita pakai sendiri. Nggak tahu deh, tangan saya yang kurang lentur apa gimana. Kalau di mata sendiri, sebelah kanan itu oke, udah jadi. Sebelah kiri, karena saya juga nggak bisa kidal, saya nggak kidal, jadi tangan kirinya susah. Mau pakai tangan kanan repot. Jadi kalau pakai eyeliner sebelah kanannya enak, pas pakai tangan kirinya susah. Tapi ya itu lebih ke latihan lagi lah. Kalau lebih sering latihan lebih cepat. Untuk jenis-jenisnya nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Kita next lagi, kita skip aja masalah jenis-jenis eyeliner, nanti bisa dibaca sendiri aja untuk di materinya. Next lagi. Ini tipsnya,
ya bisa dipakai garis-garis gitu ya supaya nggak langsung set. Soalnya biasanya kalau tangan kita masih tremor tuh susah. Jadi titik-titik dulu nanti baru kita garis kayak gitu. Oke, next lagi. Dan biasanya dari luar baru ke dalam. Untuk maskara, yang penting maskaranya harus bagus, jangan kering maskaranya. Terus makainya zigzag gitu, jangan langsung lurus, soalnya kayaknya nanti menggumpal gitu kalau nggak zigzag. Terus juga untuk pakein bulu mata atas, kita lihat ke bawah. Untuk pakein bulu mata bawah, kita lihatnya ke atas gitu, supaya nggak cemong, supaya nggak kena kulit kayak gitu. Next lagi. Nah, ini tadi juga sudah dibahas supaya make up-nya nggak cracking, nggak cakey, nggak gumpal. Nah, sekarang supaya tahan lama, sama sih, sama kayak tadi ya. Jadi di-prepare dulu, harus sabar, dipakainya pelan-pelan. Jadi kalau kita mau make up tebal boleh, tapi kayak tipis-tipis tapi berlayer. Kayak satu layer tipis, oh kurang, tambah lagi satu layer tipis, tambah lagi. Jangan langsung gede gitu. Sama kayak bulu mata palsu. Bulu mata palsu itu kita mau pakai cetar boleh, tapi lebih mending makainya bulu mata palsu yang tipis tapi berlayer dibanding kalau langsung kayak bulu mata palsu yang tebel banget. Itu kayak kelihatan fake banget. Nah, begitu juga dengan make up yang lain. Jadi pakainya dikit-dikit dulu, tipis-tipis dulu, nanti kalau dirasa kurang baru ditambah lagi, kayak gitu. Oke, next lagi. Udah ya, alhamdulillah. Lewat nggak ya? Nah, 1 jam, kayaknya lewat deh. Mohon maaf ya untuk kelewatan waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih dan silahkan untuk dilanjutkan dengan sesi diskusi ya. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Tari yang telah menyampaikan materinya. Waktunya masih tersisa kok Kak, nggak lebih. Ya, gimana teman-teman? Asik banget kan materinya, udah nggak kerasa mau ada sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman di sini, kalau ada pertanyaan, boleh langsung menyalakan mikrofonnya, atau bisa diketik di kolom chat yang nantinya akan saya bacakan. Ayo teman-teman silahkan, bila ada pertanyaan dari materi tadi atau tentang skincare, makeup bisa langsung ditanyakan ke Kak Tari nih mumpung ada waktu. Baik, di sini ada pertanyaan dari peserta Khairun Nisa. Malam, izin bertanya Kak, saya pernah nonton Female Daily 1:1. Apakah benar Kak terlalu banyak step skincare dapat menyebabkan skin barrier rusak? Mohon penjelasannya, terima kasih Kak. Oke, tadi namanya siapa ya? Hairunisa. Oke, terima kasih Hairunisa atas pertanyaannya. Ini saya langsung jawab aja berarti ya, nunggu pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi sih setuju banget masalah step skincare yang banyak itu ya, dapat merusak skin barrier. Kenapa? Karena sebenarnya masing-masing skincare itu punya fungsinya. Seperti tadi, cleansing fungsinya buat apa kita udah bahas, toner fungsinya buat apa kita juga udah bahas. Nah, di antara toner dengan moisturizer itu baru akhirnya para produsen skincare membuat banyak banget. Ada serum, sebelum serum ada pakai essence. Jadi kalau yang saya tahu dulu saya pernah pakai skincare tuh berapa tahap ya? Bentar. Cleansing. Ini yang paling banyak yang pernah saya coba ya. Cleansing, toner, essence, serum, moisturizer, terus moisturizer dalam arti night cream, terus pakai sleeping mask. Nah, itu 6, baru 6. Dan saya ngerasanya kulitnya tuh jadi panas banget. Pertama-tama mulus. Jadi dulu saya pernah pakai, ini nggak apa-apa ya, kita bocor-bocoran brand aja. Dulu saya pakai L'Oreal. Jadi saya pakai dulu yang Clinical White, yang warna biru kalau nggak salah itunya, produknya yang night creamnya. Terus yang warna biru. Terus juga ada L'Oreal yang Yacht Coat. Jadi Yacht Coat itu katanya sebelum serum. Nah, itu fungsi serum, Yacht Coat segala macam itu tuh kayak apa ya? Kulit kita tuh ketutup gitu ya, apalagi kalau yang kayak punya pigmen, melanin segala macam tuh kan udah ada perlindungan melaninnya gitu.
itu tuh dirusak sama dia, dirusak supaya melaninnya nggak kebentuk lagi. Terus pada saat kulit mau memproduksi melanin dicegah sama dia, jadinya kulit kita nggak ada perlindungan. Terus kulit kita tuh jadi lebih sensitif karena memang sengaja dibikin sensitif supaya nanti zat aktifnya masuk. Kan ada tuh kayak dengan apa gitu zat-zatnya lah ya, yang arbutin atau apa, niacinamide acid, niacinamide sama asam hyaluronat. Nah itu. Jadi saya setuju sih sama Female Daily karena saya juga udah pernah pakai langsung. Sebenarnya kulit cocok-cocokan, tapi untuk kulit saya yang sebenarnya normal, nggak sensitif banget, itu jadinya pemakaian pertama tuh mulus awalnya. Mulus gitu kan, wah kok bisa sih kayak kulitnya tuh langsung mulus gitu, bahkan sama tangan tuh beda banget. Tapi nggak putih banget ya, nggak, cuman kayak mulus gitu, kok beda, kok jadinya flawless gitu. Saya pakai terus, seminggu pertama mulus, seminggu kedua langsung beruntusan, langsung sensitif. Jadi beruntusannya itu bukan pure jing, bukan nggak cocok, tapi kayak sensitif banget. Terus kena sinar matahari jadi merah, terus kayak panas, terus pas kepegang, pernah nggak sih kalian misalnya kulit lagi iritasi, terus kepegang tuh perih. Nah itu kulit saya tuh dulu kayak gitu. Nah terus akhirnya wah nggak bisa nih ngikutin orang gitu kan, kulit kita nggak sebadak itu, nggak setebal itu juga, nggak setahan itu, jadinya dikurangi tapi dosisnya dikuranginya dikit-dikit, nggak langsung berhenti. Nah akhirnya sekarang udah nggak pakai night cream lagi, jadi saya lebih ke face oil dari Roro Mendut. Tau nggak Roro Mendut? Itu lokal brand juga. Untuk yang udah pernah nyoba itu bagus banget. Jadinya nggak tahu ya, kalau saya sih kasarnya step skincare yang panjang banget itu bahkan ada yang sampai 15 step ya, saya lihat di TikTok, nggak tahu deh, itu ada yang sampai 15 step, saya bingung itu apa tahapannya, itu apa aja tuh saya bingung tuh, jadi 15 step, tapi nggak semua akhirnya cocok gitu, karena nggak semua kulitnya tahan dengan semua bahan-bahan itu, apalagi ada bahan-bahan yang kalau kecampur tuh nggak bagus. Ada kan saya baca misalnya arbutin sama apa gitu nggak cocok kalau digabung, karena jadinya malah ngerusak kulit atau zat aktifnya jadi rusak atau nggak cocok kayak gitu. Gitu sih kalau menurut saya pribadi. Jadi setuju, jadi nggak usah banyak-banyak, yang penting cocok. Tapi kalau cocok ya ya udah nggak apa-apa. Misalnya nih ada teman-teman di sini, peserta di sini yang ngerasa saya pakai 15 step kak, nggak apa-apa kok, ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja, alhamdulillah kalau misalnya cocok gitu ya. Semoga menjawab, terima kasih. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak Tari. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari peserta Amanda. Izin bertanya, Kak, apa benar begadang salah satu penyebab munculnya beruntusan, padahal udah rajin bersihin muka? Terima kasih. Iya, oke, saya langsung jawab ya. Salah satu iya, tapi nggak selalu dia gitu. Jadi apalagi kita begadang itu kan mengambil waktu istirahat kita gitu. Waktu di malam hari adalah waktu di mana kita harus istirahat, kulit kita napas pelan-pelan gitu. Karena kan kalau kita beraktivitas, walaupun cuman ngerjain proposal skripsi, walaupun cuman ngerjain tugas, tapi kan kitanya tegang gitu. Otak kita lah bekerja, otak kita aktif. Jadi kulit yang organ-organ tubuh yang lain juga aktif. Nah, sehingga kayak tubuh tuh jadinya nggak istirahat, walaupun kerjaan kita duduk tapi kita mikir gitu kan, jadi tetap ada aktivitas gitu di tubuh kita, apalagi di otak kita gitu. Nah dengan adanya aktivitas tersebut, apalagi kalau bangunnya harus bangun pagi atau mungkin kesiangan juga nggak bagus gitu ya, jadi memang harus pas gitu jam tidur dan waktu tidurnya. Nah jadi kalau salah satu penyebab iya, tapi kalau beruntusan, jangan-jangan aku begadang, nggak selalu kayak gitu. Jadi salah satu faktor aja. Ya, jujur kalau saya begadang nggak keberuntusan, kalau begadang itu lebih ke mata panda. Jadi kayak kayak apa sih, ada kalau kantong mata sih nggak terlalu, ya gitu-gitu aja, tapi hitam di sini di bawah kayak gitu. Jadi lebih ke kusam, kulitnya kusam gitu. Apalagi kalau begadang terus bangunnya kesiangan, nah itu udah kusam banget tuh wajahnya. Jam tidur mungkin cukup, tapi
aktivitasnya beda gitu, aktivitas kulitnya nggak bagus. Kan kita harusnya bangun pagi supaya fresh, seger, suhu lingkungan bagus, suhu alam lagi bagus gitu kan, kita ngirup udaranya yang bagus gitu keluar, apalagi olahraga gitu-gitu kan, sholat subuh segala macam, kena air, seger gitu. Tapi kalau bangunnya siang itu jadinya kusam wajahnya gitu. Kalau beruntusan itu selain begadang juga bisa karena pola makan. Terus juga bisa stres. Jadi nggak cuma begadangnya, tapi bisa juga karena begadangnya karena ngerjain tugas terus stres gitu kan, terus kita kayak ada tekanan gitu, ada masalah segala macam, kepikiran, nah itu bisa jadi beruntusan juga. Makanya kalau teman-teman ada baca, ya di Google banyak, jadi letak beruntusan dan letak jerawat itu bisa kita lihat dan bisa menentukan itu kenapa. Jadi misalnya kayak di jidat itu misalnya karena stres, di pipi itu misalnya karena pola makan atau karena skincare yang nggak cocok, di dagu karena apa, di hidung karena apa itu bisa juga. Jadi salah satunya aja sih penyebab beruntusan itu benar, walaupun udah rajin bersihin muka. Tapi bersihin mukanya juga yang normal-normal aja ya Amanda, jadi nggak yang sampai 10 kali sehari gitu, karena di kulit kita itu tadi ada pH balance-nya, pH-nya harus seimbang, terus juga ada minyak alami dari wajah itu juga jangan terlalu dihilangin banget, terus juga ada bakteri baik juga gitu, jadi jangan terlalu, kalau kita lihat kulit itu jangan jangan terlalu 10 kali 20 kali bersihin muka gitu, cukup 2 sampai 3 kali sehari itu udah cukup, yang penting bersih gitu. Oke, semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak Tari. Wah, pertanyaannya banyak sekali ya. Lalu ada pertanyaan dari peserta Niken. Izin bertanya Kak, dalam penggunaan hydrating toner, baiknya pakai kapas atau ditepuk-tepuk dengan tangan? Terima kasih. Oke, terima kasih Niken atas pertanyaannya. Nah, jadi ini sepengetahuan saya aja ya. Kalau misalnya salah, silahkan dikoreksi. Nah, jadi toner itu ada dua fungsi. Toner itu ada dua jenis dengan dua fungsi yang berbeda. Walaupun ada toner-toner lain yang sebenarnya secara umum itu untuk menyeimbangkan pH, tapi ada juga namanya hydrating toner dan ada juga exfoliating toner. Nah, untuk exfoliating toner itu bagusnya pakai kapas. Karena exfoliating toner itu kan toner yang fungsinya untuk menyeimbangkan pH plus untuk ngangkat sel kulit mati. Jadi sekalian nyimbangin pH, sekalian exfoliating juga gitu. Nah, makanya lebih bagusnya pakai kapas kalau menurut saya pribadi. Jadi pas ditaruh di kapas tuh sel kulit matinya bisa sekalian keangkat sama kapasnya. Nah, tapi kalau hydrating toner, karena ini adalah toner yang fungsinya untuk menyeimbangkan pH plus untuk hydrating atau untuk melembabkan, kalau saya sih lebih cocoknya ditepuk-tepuk pakai tangan supaya nggak terlalu banyak produk yang keambil di kapas gitu. Karena kan kita perlu produk ini untuk melembabkan. Jadi alangkah lebih bagusnya ya kita harus memaksimalkan gitu untuk melembabkan kulit kita. Jadi pakai tangan aja kayak gitu, walaupun ya nanti ada resep-resep di tangan dikit lah ya, nggak apa-apa. Kalau di tangan kan tinggal ditaruh-taruh di tangan sekalian ngelembapin tangan juga gitu, supaya nggak kebuang-buang di kapas. Kayak gitu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tari. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Lutfia Ayu Khairunisa. Malam Kak, saya Lutfia mau tanya, parameter untuk mengetahui skincare itu cocok atau enggak di kulit kita bagaimana ya? Mungkin ciri-ciri dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melihat hasilnya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Lutfiah Ayu untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, kita cek alergi dengan meletakkan produk tersebut. Ini kalau rajin ya. Jujur saya nggak pernah nyoba yang serajin itu. Jadi setiap ada produk saya cobain step ini enggak. Tapi kalau kalian rajin atau kalian misalnya sensitif banget tuh kulitnya, terus takut itu nggak cocok, itu bisa dengan cara ini. Jadi cara ngecek alergi itu di belakang telinga sini. Karena di belakang telinga kita ini adalah daerah yang sensitif banget gitu ya, yang kayak tipis gitu, tapi kalaupun nanti ada efek
nggak kelihatan gitu maksudnya ya. Jadi kalau langsung taruh di wajah tahu-taunya nggak cocok, beruntusan merah segala macam kan jelek gitu kelihatannya, kalau di belakang kuping kan nggak kelihatan. Nah itu bisa ditaruh produknya dikit, ditaruh misalnya malam, nah terus bisa dilihat keesokan harinya beberapa jam ya, saya lupa deh berapa jam, tapi bolehlah malam dipakai atau sore terus dilihat aja besoknya. Kalau panas atau merah udah nggak usah dipakai lagi, itu berarti nggak cocok. Nah tapi kalau saya pribadi sih jarang pakai cara itu, karena yang pertama males, dan yang kedua kadang nggak pas juga gitu. Kadang pas di telinga aman, di belakang telinga aman, di muka tuh akhirnya beruntusan juga. Jadi ya kalau saya sih makainya di kulit, bener-bener di kulit mukanya dipakai. Nah, ciri-ciri berapa lama cocok enggaknya itu tergantung dari metabolisme kulit juga. Tergantung dari seberapa lama kulit kita itu bisa warning kayak nggak cocok nih kayak gitu. Nah, salah satu caranya kan dengan adanya beruntusan atau gatal atau merah kayak gitu. Kalau saya pribadi itu bisa langsung 1 malam udah kelihatan. Jadi baru kemarin nih saya coba, nih maaf ya brand lagi, tapi kalau kaliannya cocok nggak apa-apa ya, ini sayanya nggak cocok. Saya beli Wardah Lightening yang serum, baru banget, dia bentuknya kayak tube kecil gitu, isinya cuma nggak nyampe 20 mili kayaknya ya. Nah itu karena wah ada di Alfamart nih gitu kan, coba gitu. Saya pakai itu malamnya. Jadi setelah pakai toner saya pakai itu. Besoknya langsung muncul jerawat 1 terus beruntusan di jidat. Terus apa ya, coba deh 1 kali lagi. Kali aja mungkin itu karena makan atau karena stres atau apa, saya coba lagi. Besoknya kayak gitu lagi. Nah 2 kali kayak gitu udah saya hentikan, nggak dilanjutin lagi. Saya kurang setuju dengan purging. Mungkin kalau kalian ada dengar purging, itu kan kayak istilah yang dipakai kalau kulit kita itu sedang beradaptasi dengan produknya gitu kan. Jadi ada yang bilang, misal nih kayak pakai SK2, wah nggak apa-apa kalau misalnya kamu pakai SK2 terus ya beruntusan, itu mah purging aja, nanti juga setelah itu kayak dia kayak detox katanya. Jadi itu cuma racun-racun dalam kulit kamu aja yang dikeluarin sama SK2 itu. Terus nanti juga bisa bagus lagi. Nah kalau saya sih nggak tahu ya, kalau orang-orang mungkin sepakat dengan itu, kalau saya sih enggak. Kalau saya kalau beruntusan ya udah itu berarti nggak cocok, gitu aja sih. Gitu. Jadi ciri-cirinya itu tadi, ciri-cirinya beruntusan atau jerawat 1-2 gitu. Terus waktu yang diperlukan masing-masing kulit beda. Kalau saya 1 hari, 2 hari itu udah kelihatan. Jadi kalau di kalian masing-masing orang bisa beda juga hasilnya. Terima kasih, semoga menjawab ya. Wah, terima kasih Kak Tari, sangat informatif sekali ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari peserta Zenit. Malam Kak, izin nanya juga. Kadang kan kita ada acara seharian di bawah matahari dan harus pakai makeup full. Sedangkan sunscreen harus di-apply 2-3 jam sekali. Kira-kira gimana ya Kak buat tetap jaga kulit dari matahari tanpa ngerusak makeup? Terima kasih. Terima kasih Zeniti ya atas pertanyaannya. Nah kalau saya sih juga baru menemukan jawabannya itu baru 1 bulan terakhir ini. Jadi jawabannya adalah pakai sunscreen yang bentuknya spray. Jadi saya ini kayaknya masih mesen, belum nyampe. Jadi saya beli sunscreen spray. Sebenarnya banyak jenisnya, cuman saya lagi coba yang Skin Knits itu dari lokal kalau nggak salah ya. Skin Knits itu bentuknya spray. Nah, jadi untuk kalian atau untuk teman-teman yang pakai make up, misalnya make up-nya nggak full banget tapi ya sayang gitu ya kalau dicuci terus pakai sunscreen terus tepok-tepok bedak lagi gitu ya, ribet, itu bisa pakai sunscreen yang bentuknya spray. Dan itu bagus kok, nggak ngerusak make up. Saya juga udah lihat review-reviewnya, belum pernah pakai sih, tapi pas lihat review-reviewnya make up tuh nggak rusak kok, kan tinggal di spray aja. Jadi kayak pakai face mist. Nah, jadi kayak face mist, cuman dalamnya itu ada sun protecting faktornya. Jadi ada SPF-nya gitu. Ya, semoga membantu, nanti dicoba ya, nanti kasih komentar juga. Bagus enggak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tari. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari peserta Nola Cynthia. Halo, izin mau bertanya.
muka aku kan ada bopeng bekas sakit cacar air. Ada saran nggak Kak, skincare atau treatment apa yang harus dilakukan biar bopengnya hilang atau memudar? Terima kasih. Oke, terima kasih Nola Sinta atas pertanyaannya. Nah, jujur dulu saya kayaknya punya bopeng di pipi bekas jerawat, terus kayak saya ya biasalah ya gatal gitu ya, tangan lihat jerawat terus dipencet-pencetin jadinya kayak bopeng gitu, tapi bukan bopeng bekas cacar sih, bopeng bekas jerawat. Nah itu pakai skincare biasa, pakai treatment yang kita biasa pakai itu kayak dia bisa regenerasi gitu kulitnya. Jadinya pas dipegang tuh sekarang udah nggak bopeng-bopeng lagi. Kayak gitu udah nggak udah mulus lah gitu. Paling tinggal sisa bekas jerawatnya. Nah, mungkin untuk bekas cacar itu kan mungkin lebih susah gitu ya. Nah, yang pertama kayaknya kalau untuk skincare nggak ada ya yang bisa menghilangkan bopeng gitu kan, nggak ada gitu jujur. Jadi kayaknya lebih ke dokter kulit, kayaknya di laser gitu, dan kayaknya laser tuh cocok-cocokan. Ada teman saya yang kemarin tuh stres ngerjain tesis juga, alhamdulillah sekarang dia udah lulus ya, namanya Salsa. Jadi dia itu dulu stresnya tuh ke jerawat, dan jerawatnya tuh literally semuka-muka gitu. Nah terus dia coba pakai laser, jadi ada 2 teman sama-sama tuh akhirnya treatment laser, tapi di salon yang beda sih. Kalau yang Salsa itu dia di Sumatera, di Riau, terus yang satu itu di Jakarta gitu. Nah, si Salsa alhamdulillah berhasil. Lasernya mahal sih, sekitar berapa ya? 2 juta kayaknya ya satu kali datang. Tapi mungkin dia udah hopeless banget gitu. Kejerawat dia dan bopeng-bopengnya dia segala macam. Di laser alhamdulillah beberapa kali datang gitu, beberapa kali treatment udah berkurang banget, jerawatnya udah berkurang, bopengnya juga udah berkurang lah, nggak yang mulus banget kayak porselen, tapi memudar gitu, nggak hilang. Nah, tapi temennya yang satu lagi, padahal dia udah di Jakarta kliniknya, tapi nggak cocok kayaknya di dia. Terus malah jerawatannya tambah parah. Jadi, saya nggak nyaranin, cuman kalau memang bener mau, ya bisa sih dicoba laser. Tapi kalau misalnya mau dicoba kayak cuman pakai treatment biasa, nggak apa-apa, pakai skincare kita biasa aja. Siapa tahu nanti walaupun pelan-pelan gitu ya, nggak cepat juga, nggak instan, tapi siapa tahu bisa memudar gitu. Karena kalau saya pribadi juga ada pengalaman bopeng, tapi bopeng jerawat, bukan bopeng cacar. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi. Pakai skincare biasa aja, jadi kayak pakai itu tadi CTMP, terus di antara toner dan moisturizer-nya bisa disisipin serum, tapi serum yang lightweight aja, jangan yang terlalu berat banget gitu. Nanti juga lama-lama insya Allah akan memudar, tapi nggak hilang banget. Terima kasih, semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Tari untuk jawabannya. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, biar sampai ke itu. Ada pertanyaan dari peserta Aida Safa. Izin bertanya Kak, penggunaan sunscreen yang benar itu bagaimana ya Kak? Ada yang bilang perlu 2 ruas jari, tapi terkadang 2 ruas jari itu merasa terlalu banyak dan membuat muka malah terlihat berminyak. Dan apakah pada siang hari meskipun hanya di dalam ruangan perlu menggunakan sunscreen juga atau tidak perlu? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. 2 ruas jari itu berarti kayak gini ya, 1, 2 gitu ya, segini. Iya sih, kalau menurut sebenarnya sih masing-masing jari kan beda-beda ya, antara apa ya, perbandingan antara wajah dengan tangan kan kita beda-beda. Ada yang mungkin kayak saya jarinya agak gendut-gendut gitu ya, itu kayaknya kalau 2 ruas jari kayak gini, apalagi kita pakai mencetnya dengan sekuat tenaga ya jadinya banyak banget gitu. Tapi kalau kita makainya jadi kalau saya sih ya memang kurang setuju sih kalau pakai kayak aturan 2 ruas jari kayak gitu. Jadi lebih ke gimana kita nyamannya aja makainya. Jadi mending misalnya cukupnya 1 ruas, ya udah 1 ruas aja kayak gitu. Tapi mending tipis tapi nanti kita reapply dibanding kalau tebel tapi seharian kita nggak reapply lagi, karena percuma. Karena nanti sunscreen itu yang diperlukan tuh ya udah bagian luarnya aja. Sama kayak kita pakai salep semuanya. Jadi nggak cuma sunscreen ya. Jadi misalnya kita pakai salep kulit, salep apa ya, misalnya salep jerawat lah misalnya kan, di kulit kah, di badan atau di muka gitu.
Terus kita makainya, pokoknya aku mau cepet sembuh, aku mau setengah tub pokoknya ditaruh di sini gitu, setebal itu. Kayaknya nggak ngaruh juga, karena nanti yang akan menyerap adalah yang langsung kontak sama jerawatnya. Sedangkan yang di luar-luarnya itu ya udah nggak kepakai lagi gitu, karena nggak, dosisnya tuh nggak nyampe. Jadi yang bener-bener kena jerawatnya, sama kayak sunscreen, yang bener-bener kena mataharinya yang akhirnya ngebantu, sisanya tuh akhirnya kebuang juga. Jadi mending seperlunya tapi di reapply berkali-kali, yang kata tadi pertanyaannya tadi 3 jam sekali gitu pakai sunscreen yang spray. Semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih Kak Tari. Lalu pertanyaan selanjutnya dari peserta Ajeng. Kak, izin bertanya, apakah benar kalau kita sedang berjerawat atau beruntusan tidak boleh di-scrub? Kan padahal scrub bisa untuk meratakan kulit yang kasar jadi halus. Dan ada beberapa orang yang tetap melakukan itu, alhasil nggak apa-apa kulitnya. Tetapi ada juga yang makin jerawatan setelah di-scrub. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ajeng atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya gimana ya menjelaskannya? Jerawat itu punya beberapa jenis. Ada jerawat yang memang kan ya di Indonesia kan ada jerawat batu gitu ya, ada jerawat yang biasa, terus ada yang sebenarnya awalnya beruntusan terus gede-gede jadi jerawat, ada yang sebenarnya itu bukan jerawat tapi komedo, cuman ngebulet kayak gitu, jadi jerawat pas dipencet ada yang keluarnya warna putih, ada yang keluarnya kayak air cairan gitu. Nah, masing-masing jerawat tuh beda-beda dan masing-masing kulit juga beda-beda. Kalau saya sih menyarankannya kalau jerawatnya itu pas dipegang lagi sakit itu kan tandanya ada peradangan di kulit kita. Nah, adanya peradangan berarti kulit kita tuh lagi meradang, lagi sensitif banget, lagi iritasi. Nah, saat kita pegang jerawatnya lagi perih, lagi iritasi, nah itu jangan di-scrub. Karena anggaplah kita lagi luka, terus digosok. Kayak kita lagi luka terus ditabur garam, gitu kan pedih banget karena jadi makin iritasi. Nah, sama kayak jerawat. Jerawatnya lagi meradang, lagi iritasi, lagi ya luka lah gitu ya. Terus kita scrub gitu, kita paksa, itu jadi makin iritasi, makin merah-merah. Nah, tapi kalau jerawatnya itu dalam arti udah kering, jadi kayak apa ya? Kayak kalau dipegang tuh kayak luka kering gitu loh. Kayak udah kering-kering gitu. Jadi kayak tinggal dikeropes-keropes aja, tinggal dikupas-kupas aja, dan itu pakai scrub nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau beruntusannya udah kering ya, bukan yang basah. Terus kalau ada apa-apa gitu, misalnya komedo itu pakai scrubbing itu oke. Tapi kalau jerawat yang pas lagi gede, misalnya pas di pipi ini kemarin sempat gede, itu saya hindari. Jadi kayak di scrub tapi dilewatin aja daerah jerawatnya. Karena nanti makin iritasi. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Lalu ada pertanyaan terakhir dari peserta Dina. Selamat malam Kak, izin bertanya, jika sudah menggunakan lip serum, apa masih harus menggunakan lip balm? Dan apakah perbedaan antara keduanya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Dina atas pertanyaannya. Nah, saya itu baru aja punya lip serum, tapi itu juga yang Salsa mereknya, yang lokal. Jadi saya belum biasanya tuh pakai lip balm aja. Nah, kalau dari isinya sih tergantung konsistensinya. Jadi silahkan masing-masing kalau punya lip serum dipegang dulu konsistensinya. Apakah dia itu setara konsistensinya dengan lip balm atau enggak. Misal dia bentuknya encer banget, nah itu berarti di double. Jadi pakai lip serum, terus baru setelah udah kering gitu kan, udah ngeresap full, baru pakai lip balm. Karena berarti itu fungsinya beda. Kalau lip serum yang konsistensinya cair banget, itu berarti ya cuman untuk memberikan vitamin, memberikan ya ada zat aktif lah yang nanti diresap di kulit bibir maksudnya, terus nantinya jadi bagus. Kalau lip balm itu kan fungsi utamanya adalah melembabkan. Jadi pasti ada balmnya gitu, ada pasti bahannya tuh kayak lebih wax atau ya wax lah ya, kayak minyak lemak gitu. Jadi pas
oles tuh pasti berasa banget minyaknya. Nah, jadi kalian pegang dulu aja. Kalau misalnya lip serumnya ternyata bentuknya, konsistensinya, rasanya itu sama kayak lip balm, berarti itu ada dua fungsi. Jadi dia lip balm, tapi di dalamnya ada zat aktifnya, ada serumnya. Nah, kayak gitu. Itu bisa pakai lip serum aja, karena kalau di double lagi jadinya ya terlalu basah banget gitu loh, jadinya malah buang-buang produk dan akhirnya nanti juga di lap-lap ditap-tap pakai tisu kan kalau mau pakai lipstick, soalnya kalau kebanyakan lip balm nanti lipstiknya malah jadi ngegumpal nggak jelas gitu, karena nanti nggak cocok bahannya antara bahan basis dari lipstick sama basis dari lip balm, misalnya nggak cocok jadinya ngegumpal, dan terus akhirnya pernah nggak sih kalian di garis bibir sini tuh kayak ada garis gitu, garis putih yang nggak enak banget dilihat tuh biasanya karena gumpalan itu tadi, produk yang nggak sama, nggak klop, nggak cocok, jadinya ngegumpal di daerah batasan itu sih dari saya. Jadi lihat dulu konsistensinya, lihat bentuk lip serumnya gimana. Semoga menjawab. Terakhir ya. Ya, baik. Teman-teman di sini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung masih ada durasi waktu sekitar berapa timekeeper? Sekitar kira-kira 7 menitan lah ya. Ya. Apakah teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Saya masih mau Silahkan bertanya, boleh on nggak? mic. Boleh ya? Mau bertanya? Ya, silakan Kak Natasha. Iya, Kak Tari mau tanya dong. Hah? Ini kan wajah kita kan punya beberapa tipe ya, Kak. Ada yang skin type kita kan ada yang kering, ada yang kombinasi, ada yang sensitif gitu ya, Kak. Nah, Ya. mau tanya ini sih, Kak, tipe kulit kita tuh bisa berubah nggak sih, Kak, seiring berjalannya waktu? Misalnya awalnya kita tahu kalau kulit kita ini normal, terus kita udah pakai produk-produk skincare itu yang base-nya tuh normal. Terus tiba-tiba entah itu salah produk atau bagaimana, jadinya wajah kita berubah jadi tipenya tuh berminyak. Itu bisa nggak sih, Kak? Terus faktor-faktornya apa aja ya, Kak, yang bisa merubah tipe kulit kita kalau misalnya emang bisa merubah? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Natasha. Oke, aku jawab dulu ya. Berarti yang pertanyaan pertama bisa atau enggak? Jawabannya bisa banget gitu. Terus yang kedua, faktor-faktor apa aja? Ini yang saya tahu ya, sebenarnya faktor tuh banyak banget. Kita bisa cari di internet juga gitu, dan di beberapa jurnal tentang estetik ya, klinik kayak atau estetika, masalah estetika kulit gitu. Nah, tapi faktor-faktor yang saya tahu yang pertama, karena saya sudah menjalani hampir mau 30 ya kan, masih 28 tapi ya 2 tahun lagi 30 lah ya. Nah, itu faktor yang pertama pasti umur. Nggak tahu dah kenapa. Karena saya inget banget dulu waktu umur saya masih belasan, jadi kayak masih SMP gitu-gitu ya, masih awal-awal masuk SMA, itu kulitnya berminyak parah, serius. Jadi berminyak yang nggak tahu ya, baru mandi, terus berapa jam, belum juga istirahat keluar, baru juga dalam kelas, hidung tuh udah berminyak banget. Jadi bukan cuma T-zone, tapi semuanya, pipi pas dipegang kayak gitu tuh berminyak gitu. Nggak tahu udah itu. Mungkin karena pola makan juga, tapi kayaknya pola makan saya tuh kayaknya sama aja dari dulu sampai sekarang, tetap nggak terlalu sehat juga gitu. Jadi kayaknya bukan pola makan, jadi memang lebih ke umur. Jadi semakin bertambah umur kita, kulit kita akan cenderung lebih ke arah kering kayak gitu. Apalagi untuk kayaknya pas saya udah mau 25 ke atas, itu udah mulai berasa di daerah pipi ini kayak kering. Makanya kan kalau kerutan itu pasti munculnya di smile line ini ya, kayak karena kan kita lebih banyak otot wajah tuh di sini, terus di mata gitu ya, karena lebih lebih senyum gitu, terus ada smile line juga di sini gitu. Nah, itu yang pertama karena kulitnya tipis di daerah situ, lebih tipis dan juga kering. Nah, makanya perawatan anti aging itu biasanya kebanyakan untuk selain ya untuk mengobati atau mengurangi kerutan, tapi juga bisa
melembabkannya tuh ekstra banget gitu di daerah-daerah tertentu. Jadi bukan cuma melembabkan biasa, jadi untuk mengurangi kerutan juga gitu. Jadi yang pertama pasti umur. Terus yang kedua pola makan. Coba deh kalian cek aja 2 minggu deh. Seminggu pertama, makan sayur aja, makan buah aja, nggak ada makan gorengan, nggak ada junk food, nggak ada fast food, nggak ada makan di warteg, nggak ada apa lagi ya, nggak ada minum cola, gula-gula yang berlebih nggak ada. Udah tuh seminggu aja, anggap puasa lah ya, anggap puasa makan karbo atau lemak gitu. Terus seminggu setelah itu sudah lihat tuh kulit kita gimana. Seminggu setelah itu makanlah 3 kali sehari junk food, fast food, cola, gorengan, abang-abang, terus yang kacang-kacangan, pecel, gado-gado, bukan berarti nggak sehat ya, cuman kalau itu semuanya digabung gitu, digabung 1 minggu full makanannya itu semua, minumannya itu semua, nggak pakai buah, nggak pakai sayur, nggak pakai susu, pokoknya kayak gitu-gitu semua, itu pasti beda banget kulit kita. Kulit kita pasti kayak kalau kalau kita udah makan yang berminyak terlalu banyak, apalagi lemak itu kan, kita nggak tahu kan kalau paman-paman yang jualan gorengan nggak mungkin kan 1 kali celup ganti minyak, itu kan nggak mungkin. Pasti diulang lagi gorengannya. Nah, lemak jahat itu bisa numpuk di kulit juga, karena kan lemak itu salah satu cadangan makanan. Jadi cadangan makanan kita kan ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, lemak itu kan lipid, itu salah satu kalau pelajaran biologi ya itu, atau kalian kayaknya pangan kayaknya lebih oke ya, kayaknya lemak itu kan juga salah satu cadangan energi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak beraktivitas, ya itu nanti numpuk. Nah, numpuknya itu bisa juga di seluruh tubuh, salah satunya di kulit wajah, dan jadinya karena nggak bagus, jadinya minyaknya timbullah jerawatan, kulit berminyak, dan lain sebagainya. Terus faktor yang lain apa ya? Sama sih tadi, umur, pola makan, gaya hidup. Makanya ada orang yang misalnya dia makan junk food banyak, tapi dia olahraganya juga banyak. Nah, itu akan lebih sehat, bukan sehat ya, kayaknya akan lebih lumayan dibanding kalau nggak olahraga sama sekali. Karena dengan olahraga itu kan bisa detox juga, bisa detox tubuh. Nah, makanya kita juga dianjurkan minum vitamin C atau antioksidan yang lain untuk mendetoks tubuh kita juga gitu. Dan untuk antioksidan juga, detox juga, dan untuk mencerahkan kulit juga, dan sebagai suplemen makanan juga sih. Kalau dari saya sih kayaknya faktor utama 3 itu. Kalau yang lain sih kayak stres, merokok, ya itu jelas. Apalagi kalau stres, kadang-kadang ada yang stres kulitnya jadi kering. Kalau saya pribadi stres kulitnya jadi berminyak di daerah dahi, hidung. Makanya nanti yang jerawatan pasti dahi duluan. Beruntusan kalau udah stres gitu, ngerjain apa tuh jidatnya udah jerawatan parah. Itu gara-gara juga berminyak juga di daerah situ. Gitu. Semoga menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Tari. Oh iya, Kak Tari, karena durasinya untuk tanya jawab sudah melebihi durasi, namun ini ada 2 pertanyaan lagi, Kak. Apakah Kak Tari mau melanjutkan tapi dijawabnya singkat-singkat atau boleh dicukupkan aja? Oh, lanjut aja nggak apa-apa. Kalau saya sih bebas. Oh, ya udah. Mungkin dilanjutkan tapi jawab singkat saja ya. Ada pertanyaan dari peserta Nola Cynthia. Kak, izin tanya lagi. Dulu sempat pernah pakai Hada Labo yang trial kit. Kalau nggak salah isinya ada facial wash, toner, sama moisturizer. Untuk pakai 1 bulan tapi nggak ada perubahan. Itu kenapa ya, Kak? Apa karena nggak cocok atau ada hal lain? Terima kasih. Oke, terima kasih Nola Sinta atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya Hada Labo itu trial, bukan masalah trial kitnya ya. Jenisnya sebenarnya macam-macam ya kalau nggak salah. Ada Hada Labo yang hijau, biru gitu, ada yang warna merah. Nah, saya nggak tahu Nola pakai yang mana. Cuman maksudnya nggak ada perubahan, itu gimana dulu? Misal, Hada Labonya untuk yang jerawatan, misalnya untuk yang akne. Berarti kan dimaksudkan di sini dipakai diharapkan dalam pemakaian 1 bulan trial kit ini bisa jadi berkurang lah jerawatnya gitu kan. Nah, saya bisa mengibaratkan seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan nggak ada perubahan. Yang pertama,
nggak cocok dalam arti mungkin memang apa ya, masalah jerawat yang ada pada Nola nggak pas gitu kalau diobatinya dengan facial wash, toner, dan moisturizer dari Hada Labo dengan bahan itu. Karena Hada Labo untuk yang acne itu juga lupa apa ya bahannya ya. Karena kan ini kan pakai apa ya? CTM, berarti ada cleansing, toner, dan moisturizer. Nah, ini kan basic skincare dalam arti ya masalah bersihin muka, semua orang bersihin muka gitu. pH-nya balance ya semua orang juga bisa pakai toner. Melembabkan ya melembabkan. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi kulit Nola ini sehat, cuman memang mungkin di bagian jerawatnya masih butuh perlindungan ekstra, masih perlu zat aktif lain yang lebih kuat yang bisa mengobati jerawatnya. Kayak gitu sih kalau menurut saya, apalagi kalau permasalahan kulitnya itu adalah misalnya anti aging, tapi kayaknya kalian juga belum anti aging ya. Misalnya mau ngilangin keriput, sorry nggak deh, nggak cocok ya sama mahasiswa, patah panda misalnya. Nah itu misal dalam sebulan udah pakai, tapi pola hidupnya nggak berubah. Misalnya dalam sebulan pakai tuh Hada Labo yang untuk wajah kusam misalnya, dengan harapan oke, mata pandanya, kulit kusamnya bisa menghilang, bisa berkurang. Tapi pola hidupnya nggak berubah. Misalnya tetap gadang, tetap stres, tetap nggak refreshing, tetap makannya nggak dijaga, misalnya nggak olahraga, apalagi misalnya cowok tetap aja ngerokok, atau mungkin suka keluar malam misalnya. Nah, itu sama aja. Jadi kayak anggapannya apalagi Hada Labo tuh menurut saya ya itu termasuk yang light. Jadi gentle. Ngobatinnya atau merawat itu pelan gitu. Jadi bagus sih dalam arti aman untuk kulit sensitif, tapi memang di kita yang nanti punya masalah berat memang agak lama gitu. Jadi ya tadi mungkin pola gaya hidupnya yang belum dicoba untuk diperbaiki. Nah, jadi kalau saya sih yang pertama, alhamdulillah Nola dalam arti nggak cocok itu nggak ada perubahan, itu menurut saya alhamdulillah karena nggak cocoknya bukan keberuntusan gitu. Kalau nggak cocok nggak ada perubahan, lebih mending dibanding nggak cocok jadinya beruntusan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa dicoba lagi, mungkin trial tipnya yang sama, misalnya penasaran gitu ya, Hada Labo nih kok nggak ngefek sih, bisa dicoba lagi tapi dengan pola hidup yang berubah gitu, diperbaiki dengan lebih baik gitu, makanannya banyakin lagi buahnya, banyakin lagi sayurnya. Atau yang ketiga, bisa juga pindah ke produk lain yang mungkin apa ya, isinya lebih jos lagi gitu, kayak lebih lebih kuat lagi gitu untuk membantu permasalahan dari Nola kayak gitu. Semoga membantu. Baik, terima kasih Kak Tari. Ini pertanyaan yang terakhir ya, peserta ajang. Kak izin bertanya, lagi kenapa kalau kita pakai aloe vera justru tambah berjerawat, sedangkan kebanyakan orang cocok, Kak. Itu kenapa ya, Kak? Terima kasih. Oke, ini ya Ajeng ya nanya lagi masalah aloe vera. Nah, sebenarnya kalau saya sih, menurut saya yang pertama banget bukan aloe veranya yang salah. Mungkin yang pertama bisa jadi karena produknya atau brandnya. Karena jujur saya udah pernah nyoba lebih dari 5 aloe vera gel, dan kelima-limanya, walau lebih dari 5 lah ya, di antara brand-brand tersebut, nggak semua saya cocok, padahal sama-sama aloe vera gel. Saya pernah pakai Natur Republik ya. Terus ada temennya tuh yang mirip banget sama Natur Republik, bentuknya sama, cuman dari mana ya brandnya, lupa banget. Apa ya, lupa deh, pokoknya sama-sama aloe vera, bentuknya persis kayak gitu juga tuh, pot kayak gitu. Terus juga pernah coba Wardah, pernah cobain Celebon yang dari Korea itu juga ada yang aloe-nya. Terus pernah juga nyoba yang apa ya, itu yang terakhir ya, kayaknya kayak kalau nggak salah dari Herboris apa. Nah itu sama-sama aloe vera gel, sama-sama persen itu di atas 90, tapi beda hasilnya. Nah yang pertama, bisa jadi bukan aloe veranya yang bikin nggak cocok,
tapi bahan tambahan yang ada pada produk itu. Misal, ada produk misalnya produk A sama produk B, sama-sama aloe vera 95% misalkan. Tapi yang produk A ada alkoholnya, dikit tapi ada alkoholnya dan ada pewanginya. Sedangkan yang produk B 95% tapi sisanya air dan nggak ada pewangi, nggak ada alkohol, pengawet juga ya supaya dia nggak berjamur aja lah gitu kan. Nah itu bisa jadi beda di kulit kita. Bisa jadi kalau kita pakai produk A, itu bisa jadi beruntusan karena kita kulitnya nggak cocok sama alkohol atau nggak cocok sama pewangi bahan itu atau nggak cocok sama pengawet bahan itu gitu. Karena kulit kita kan sensitifnya itu bisa di bahan-bahan yang berbeda-beda kayak gitu sih. Dan juga cara pembuatan masing-masing produsen kan juga beda-beda. Ada yang mungkin aloe veranya di apain dulu kayak gitu, di steril dulu, ada yang mungkin enggak. Nah masalah itu kan juga bisa beda di hasil kita juga. Sama kayak nggak tahu deh, saya sebenarnya tertarik nih sama teknologi pangan, tapi kayaknya di teknologi pangan ada nggak sih bahas misalnya nasi sama-sama nasi tapi nasi A, nasi B, nasi C pasti beda kan kualitasnya. Itu sama juga kayak produk gitu. Bisa sama-sama aloe vera, tapi mungkin hasilnya akan beda di kulit yang beda-beda juga. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, mungkin ya memang nggak cocok sama aloe vera. Mungkin bisa alternatifnya, bisa pakai soothing gel yang lain. Jadi aloe vera itu kan sebenarnya salah satu soothing gel. Soothing gel itu kan SOOTHING, kayak menenangkan kulit. Jadi gel yang bisa menenangkan kulit. Nah, gel yang bisa menenangkan kulit itu nggak cuma aloe vera. Banyak. Kayak saya dulu pernah pakai Mamonde yang rose gel, itu dari Mawar. Terus saya juga pernah pakai Celebon yang lemon, itu juga gel juga. Jadi bisa pilih alternatif yang lain, jadi nggak harus aloe vera. Itu cuman salah satu aja sih yang jadinya booming, tren, jadinya semua orang harus pakai itu gitu. Padahal kan nggak juga, bisa pakai soothing gel yang lain gitu. Iya, terima kasih gitu jawabannya, semoga membantu. Baik, terima kasih Kak Tari. Ya, teman-teman, sesi tanya jawabnya saya cukupkan sampai di sini ya, karena sudah sangat melebihi durasi tanya jawab. Sepertinya teman-teman peserta ini antusias sekali ya, dilihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Ya, mohon maaf juga untuk Kak Tari karena menjawabnya melebihi durasi yang disiapkan panitianya. Nggak apa-apa, senang banget. Nantilah Ya, lagi diskusi, nggak apa-apa acaranya free, acara gitu juga nggak apa-apa. Kita diskusi-diskusi. baik, terima kasih Kak Tari. Ya, tadi kan kita mendengarkan materi sudah, sesi tanya jawab juga sudah. Selanjutnya saya akan membacakan simpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Jadi merawat kulit wajah memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat memperbaiki mood. Cara memiliki kulit yang sehat salah satunya adalah dengan pola hidup sehat dan perawatan dengan skincare. Skincare ini tidak hanya dipakai pada kulit wajah saja, tapi kulit badan juga perlu dirawat. Merawat kulit bisa dimulai dari basic skincare dengan cleansing, toning, moisturizing, dan protecting. Selain merawat kulit, kita bisa merias kulit dengan kosmetik. Untuk menggunakan makeup yang terlihat natural, hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah jenis tone kulit masing-masing, men-setting kulit wajah sebelum menggunakan suatu produk, menyesuaikan bentuk alis dengan bentuk wajah, menyesuaikan warna eyeshadow, blush on, dan lip produk dengan warna kulit kita, dan lain sebagainya. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Kak Tari yang telah menyampaikan materinya dengan sangat informatif sekali. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Natasha sebagai MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Firly selaku moderator pada agenda webinar malam hari ini. Ya, sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan juga terima kasih, sangat-sangat terima kasih kepada pemateri kita malam hari ini, Kak Tari, yang sudah memberikan materi kepada kita dengan sangat informatif, benar sekali kata moderator kita. Dan juga terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya, Kak Tari, untuk mengisi kegiatan kita malam hari ini. Ya, terima Ya, kasih. teman-teman. Ya, teman-teman, itu tadi sudah disampaikan materi sangat menarik dan informatif sekali ya kan. Nah, semoga materi yang telah disampaikan oleh
pemateri kita hari ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Bisa menambah pengetahuan dan informasi bagi teman-teman yang mungkin kepo dan sedang mendalami skincare dan make up. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin ada teman-teman yang lain yang nggak bertanya tapi relate sama pertanyaan, mungkin itu bisa dijadiin referensi juga. Nah, jadi kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya kita mau dokumentasi dulu ya, kita mau foto dulu untuk mengabadikan momen pada malam hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam dulu, ditunjukkan wajah cantik dan ganteng-gantengnya. Ayo jangan malu-malu, kita mau siap-siap buat foto bersama. Ya, silakan teman-teman untuk on cam. Nanti kalau banyak cam, nanti saya masukin ke IG Jejak Cantikmu deh nanti dokumentasi. Wah, tuh dimasukin jejak cantikku. Ayo teman-teman, silahkan on cam. Nah, ini sudah ada beberapa yang on cam. Kita menunggu yang lain ya, baru kita foto bersama. Ayo silakan teman-teman untuk on cam, biar waktunya nggak lama-lama, biar sudah dicukupkan acaranya, karena sudah terlalu larut ya ini, sudah mau jam 9. Ayo teman-teman silakan on cam, bentar aja. Dihitung dulu kali ya, biar fotonya Iya. bisa pas semuanya. Boleh, Buat yang Kak. SS sudah siap ya, yang mau SS. Sudah Siap, siap? Kak. Oke, kita hitung ya, pose semuanya, biar cantik dan ganteng. 1, 2, 3. Udah apa belum yang SS? Lanjut slide yang kedua. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, udah selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi, saya sebagai MC webinar malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri dan juga para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi dan kehadiran kalian. Saya tutup webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu agenda for your information selanjutnya ya. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu di agenda selanjutnya. Saya izin live ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima kasih, Kak Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.